Yes, sudah. Oke, saya share screen dulu ya, Ko Hengki. Eh, Ko Hengki sudah menerima eh, laporan yang lengkap? Sudah, sudah. Sudah ya. Oke, sudah. Nah, eh, nah ini gambaran dari chartnya Iya. Ko Hengki ya. Kemarin yang lengkap itu semuanya isi tentang saya ya, Pak ya. Yes, Dari awal sampai akhir itu yang dijelaskan tentang diri saya ya. betul, Oh, jadi betul. bukan penjelasan tentang si human design-nya itu bukan ya? Penjelasan human design juga ada. Kalau nggak Oh, salah dia di beberapa di awal. halaman di depan ada, Nah, pasti betul betul. ada. Setelah itu nanti menunjukkan diagramnya ini, diagram human design-nya, kemudian terkait semua dengan yang ada di sini. Oke. Jadi ini kan ada yang aneh-aneh gitu kan. Iya, iya, betul Nah, betul. saya mungkin akan menggunakan report yang ini aja ya, yang apa namanya, yang singkat. Yang singkat ini seperti ini. Ya, ya ini. Nah, mungkin kita akan samakan juga ya persepsi kita ya kan selama ini Koheki juga sudah ada belajar human design eh, dari apa dari gurunya Koheki itu yang Oh, namanya saya nggak pernah belajar. Pak. Saya nggak pernah Hah? belajar. Saya nggak Ah, pernah belajar. masa? Nggak Coba pernah. tahu ya. Coba tahu Cuma ya. tahu aja itu. Belum Mungkin pernah belajar, belum pernah belajar. Di saya belum pernah belajar. Oke, mungkin ketika melihat diagram ini, mungkin Ko Hengki ada pertanyaan gitu, mungkin ada komentar dulu sebelum kita mulai itu. Belum tadi ini apaan ini kok ada bentuk seperti ini atau ini apa sih fungsinya apa asalnya dari mana? Mungkin boleh Ko Hengki komentar dulu atau say something about it itu sebelum kita mulai. Jadi saya bisa Kalau mengarahkan ke mana. pertama tadi saya cuma mikir apa ini cakra gitu loh. Cakra ada apa? Cakra mahkota, cakra tenggorokan, cakra jantung. Cuman kok saya lihat kalau di sebelah kirinya ada diagram. Asli saya lihatnya bingung gitu. Apaan Oke, nih? oke. Ada lagi Ko Hengki kira-kira? Udah sih saya. Oh itu aja ya. Hmm. Oke, jadi selama sesi ini, Koheki boleh bebas tanya apapun yang Koheki mau. Jadi kalau misalnya ketika saya menjelaskan seperti ini, tiba-tiba Koheki tiba-tiba ada pertanyaan, Albert, ini apa maksudnya? Nah, please langsung ngomong aja, langsung langsung potong aja pembicaraan saya ini nggak apa-apa. Karena kalau nanti ditunggu sampai terakhir, ditunggu sampai saya kan saya menjelaskan, biasanya suka lupa. Jadi Iya, nggak iya, apa-apa. Ini kita bebas saja di sini. Koheki bisa bebas mau tanya apapun, siap. jadi no worry. Nah, jadi terkait dengan human design, mungkin langkah pertama adalah untuk sekarang ini saya akan ngajak Kohegi untuk memahami bagian dari diagram kita atau chart kita. Jadi kalau seperti yang Kohegi barusan bilang, but ini kayaknya bentuknya kayak cakra. Bener nggak sih? Tapi kok kenapa beda dengan yang lain ada Oh, kanan iya. kirinya? Ya, jadi mungkin ini saya akan jelaskan dari awal dulu. Dan yang Kohegi sampaikan barusan terkait dengan cakra, yes, ini cakra. Kohengki. Tapi Cakra. mungkin ada, yes, 100% cakra. Tapi mungkin Kok akan ada, 9 nih? nanti ini sebentar saya akan jelaskan. Ya, ini saya Oke, oke. buka. Nah, Siap, siap, siap. saya bukain ini aja. Sebentar, berarti saya harus ganti screen-nya dulu ke yang ini. Oh, sorry. Oke, ini ada gambar 7 cakra, mungkin yang selama ini seperti yang Kohengki sudah pahami Iya, di iya, luar sana. Kita mengenal ada 7 macam cakra di iya, dalam iya. tubuh kita. Kalau terbiasa meditasi, yoga, itu pasti instrukturnya pasti akan sering ya menyebutkan Betul. cakra ini, aktivasi ini dan ini untuk membongkar blokade di cakra-cakra ini ya pasti itu ada. Dan yes, ini adalah human design diambil dari cakra, 100% dari cakra. Ya seperti yang ada di gambar ini. Kita mengenal ada 7 cakra utama dalam diri kita. Sedangkan di human design ini ada 9. Kenapa Betul. berbeda? Apakah di dalam human design ini, oh biar keren, biar biar gagah-gagahan, ya udah ditambahin deh 2 deh. Enggak seperti itu. Jadi sebenarnya dari 7 cakra menuju ke 9 cakra, ini adalah bagian dari evolusi dan mutasi dari seorang manusia. Ini menurut pengajaran dari human design, jadi konsep dasar dari human design ketika pertama kali ini dirilis kan. Jadi
kita manusia yang sekarang ini adalah manusia yang sudah memiliki 9 cakra. Dan ini mengalami sebuah proses evolusi yang sebelumnya dari 7 cakra menjadi 9 cakra. Nah, kapan itu dimulainya? Manusia memiliki 7 cakra itu adalah manusia yang lahir sebelum tahun 1871. Ini sedikit cerita sedikit ya. Iya, Jadi siap, ini siap. takutnya agak ya saya akan cepat, takutnya bosen ya, ini sejarah dikit. Jadi Nggak masalah. sebelum 1871 semua manusia memiliki 7 cakra, persis seperti yang kita pelajari hari ini di dunia meditasi dan dunia yoga dan spiritual dan yang lainnya. Manusia 7 cakra. Nah, setelah tahun 1871 sampai 2027, artinya itu akan 4 tahun dari sekarang, manusia mulai evolve, berevolusi dari 7 cakra menuju 9 cakra. Yang mana keseluruhan 9 cakra ini nanti akan menjadi sempurna, benar-benar sempurna di tahun 2027. Jadi anak-anak atau bayi, yes, saya nggak nyebut anak-anak ya, bayi yang lahir setelah tahun 2027, maka dia akan memiliki 9 cakra komplit utuh di dalam dirinya, benar-benar utuh. Sedangkan kita kan lahirnya kan 1871 sampai 2027 ya, kita lahir di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an sampai 2000 sekarang ini ya. Jadi kalau kita bagaimana? Kita sudah 9 cakra, tapi 9 cakra yang kita miliki itu belum 100% sempurna. Masih dalam proses evolve, masih dalam proses perubahan. Yang sempurna nanti di 2027 anak-anak yang lahir di sana. Nah, itu sebabnya manusia yang lahir di sebelum 1871 disebutnya Homo sapien. Nah, kemudian antara 1871 sampai sekarang, sampai 2027 ini, kita mengenalnya sebagai Homo sapien in transitus. Jadi Homo sapien ya manusia yang sedang bertransisi dari 7 menuju ke 9. Nanti setelah 2027, bayi yang lahir 2007 ke sana ya ke depan, itu kita menyebutnya dengan sebutan ref. Ini saya ketik tulisannya ref. Nah, sama artinya manusia. Ini yang apa oleh si Raoul foundernya Human Design yang dia menyampaikan seperti itu. Nah, sembari kita mengenali diagram Human Design kita, sambil kita melihat dari 7 ini apa yang berubah. Ada penambahan 2 kan? Apa yang berubah? Nanti sambil saya menjelaskan ini terkait dengan fungsi dari masing-masing cakra, kemudian gunanya apa, terus kalau berwarna apa dan putih apa. Nanti sambil kita mengenali juga apa yang berubah dari 7 sampai 9 ini. Gitu ya, Pak Heki, boleh ya? Ya, silakan, silakan, Nah, Pak. kita melihat, kita kembali ke diagram Human Design kita. Pak, sorry, Tadi Pak. Potong dulu. Izin motong. boleh langsung. Ini kalau jadi kan seperti Bapak bilang kita sekarang ini berarti sudah sedang berevolusi ke 9 cakra. Yes. Bukan begitu ya? Nanti di 2027 akan terlahir anak-anak 9 cakra, betul ya? Yes. Nah, kita yang berevolusi di 2027 akan sempurna apa gimana? Sempurna 9 cakra. Enggak. Kan kita udah lahir. Ya, kita udah lahir. Nah, enggak, tetap kita sudah 9 cakra seperti ini, cuma belum sempurna, belum 100% sempurna. Tidak akan sempurna walaupun di 2007 pun. Tidak. Oh, oke. Karena kita sudah lahir. Generasi berikutnya yang lahir di 2027 itu yang akan benar-benar sudah sempurna semua. Makanya nanti di 2027 akan banyak anak-anak yang lahir dengan sifat-sifat individualitas. Karena eranya berbeda dengan sekarang. Individual. Hari ini kita hidup di era yang disebut dengan era cross of planning. Itu nama epoch ya Pak, nama ya kayak misalnya kalau pernah dengar zaman Aquarius, terus zaman teknologi. Nah, kalau di Human Design juga mengenal istilah-istilah yang sama seperti ini. Jadi hanya beda penamaan, beda istilahnya aja, tapi konsepnya itu kurang lebih sama. Nah, siap. Menjelang 2027 kita lihat banyak sekali sistem-sistem dari pemerintahan, cara-cara yang lama itu semua mendadak runtuh semua. Yang tadinya mungkin untuk orang percaya agama, ya kita banyak kan
Akhirnya banyak Iya. tempat-tempat ibadah yang akhirnya mulai ditinggalkan. Karena manusia tidak lagi mencari, tanda kutip, Tuhan di rumah ibadah. Manusia lebih mencari Tuhan yang sudah ada di dalam dirinya. Dan ini nanti akan terasa sekali pada anak-anak yang lahir 2027. Mereka tidak lagi mencari Tuhan di rumah ibadah, tapi dalam dirinya sendiri. Mereka akan punya kecerdasan emosional yang lebih baik dibandingkan kita sekarang ini. Nah, itu banyak banyak hal tentang hal ini. Jadi mereka tidak lagi mengikuti otoritas-otoritas yang berlaku, ya kan? Makanya kayak eranya sekarang ini adalah era kita tunduk kepada sebuah otoritas, terhadap otoritas yang lebih tinggi negara, kemudian otoritas mungkin pemimpin agama dan yang lain-lainnya kita ikuti dalam rangka supaya kita dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemimpin kelompok, ya, dilindungi oleh otoritas yang lebih tinggi. Tapi di era yang di sana tidak. Mereka akan lebih individu, mereka nggak peduli sama yang namanya otoritas. Mereka cukup percaya diri untuk menjalankan kehidupannya dia. Mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada dengan kita. Nah, itu kira-kira gambarannya begitu, Ko Hengki. Mudah-mudahan Oke. tidak overwhelm ya. Ini kalau ada informasi yang seperti ini. Nanti mungkin kapan-kapan di suatu hari di kelas saya akan menjelaskan tentang konsep 2027 ini terkait dengan human Siap, siap, design. keren, keren. Ini ada ceritanya, tapi paling nggak Ko Hengki ada gambarannya dulu. Oh, itu akan terjadi seperti itu. Nah, apakah dunia kiamat? Enggak juga, hanya berbeda. Makanya kita kadang kalau mendidik anak-anak kita pasti kan caranya akan berbeda dengan orang tua kita mendidik kita sekarang, ya kan. Dulu mungkin ya orang tua kita didik kita ya kita dipukulin, dipakein apa rotan segala macam. Tapi kan nggak bisa dilakukan di anak-anak yang kita sekarang ini, berontak mereka, ya kan. Itu nah kira kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi eranya beda. Jadi sebetulnya sistem human design ini akan diciptakan buat anak-anak kita sebenarnya. Kalau misalnya tujuan yang lebih jangka panjang ya, untuk mereka bisa bagaimana mereka bisa menavigasi hidupnya di masa yang akan datang. Buat kita-kita ini yang sudah berumur ini, ya cukup akhirnya mengetahui tentang siapa diri kita, kenapa kita diciptakan. Karena masih banyak orang yang bingung hari ini, nggak tahu tujuan hidupnya apa, nggak tahu apa yang potensi apa, bakat apa, talenta apa yang dia miliki dalam hidupnya. Mereka masih mencari, masih banyak hari ini sebenarnya. Jadi ya inilah ceritanya adalah human design konsepnya adalah mengenal diri sendiri, mengenal potensi, bakat, fitur. Handphone itu kan fitur kan, fitur. Kadang-kadang kita beli handphone ya, yang kita gunakan fiturnya adalah hanya chat ya, WhatsApp, Telegram, kemudian Messenger, terus sosial media. Sometimes mungkin kita gunakan untuk main handphone. Padahal itu belinya mahal-mahal, kita Betul, nggak betul. tahu Betul, betul. bagaimana cara menggunakan kameranya. Betul, kameranya canggih. Bisa ya. Nah, itu kurang lebih kira-kira seperti itu. Karena apa? Kebiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Akhirnya kita malas untuk mengeksplor diri kita. Padahal kita, ya istilahnya Tuhan sudah kasih yang canggih, tapi kita nggak tahu. Kira-kira gitu gambarannya, Ko Hengki, konsepnya. Eh, Oke, kita mulai ya, Ko Hengki, dengan kita mengenali 9 pusat energi, atau kalau bahasa yang sudah kita kenal adalah 9 cakra yang ada di dalam diagram human design kita. Nah, kita akan selalu menggunakan patokannya 7 cakra, ya, yang sudah selama ini kita kenal. Yang pertama kita akan mulai dari yang paling atas dulu, itu yang di tradisional cakra nyebutnya sebagai crown atau cakra mahkota, atau ada yang bilang cakra kepala. Di human design juga sama sebutannya. Coba di human design menggunakan istilahnya pusat energi. Kalau yang lama nyebutnya cakra, tapi sebenarnya cakra juga ya pusat energi, sama, cuma bahasanya aja yang berbeda. Nah, ketika Ko Hengki melihat ada pusat energi yang berwarna di dalam diagram ini, sama ada yang putih. Ya, jadi patokannya gini, hanya berwarna dan putih. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Loh, itu kan ada warnanya coklat, itu kan ada warnanya hijau, ada warnanya merah. Itu apa dong artinya? Nah, jadi konsepnya adalah yang dilihat warnanya aja, bukan bukan jenis warnanya. Apakah itu berwarna, apakah itu putih, hanya dilihatnya itu. Karena kalau nanti Ko Hengki menggunakan software human design yang lain di luar sana, hari ini banyak yang keluarin ya, ada DTX, kemudian Genetic Matrix, 64, itu banyak di luar sana. Jadi tergantung mereka. Mereka sukanya kadang mau pakai desain apa.
tergantung developernya. Jadi konsep dasarnya jangan confuse dengan warna. Yang dilihat adalah maksudnya jenis warnanya ya, apakah dia merah, hijau, coklat, itu jangan dipusingin. Konsepnya Ya. kita hanya melihat apakah ini berwarna, apakah ini putih. Ya. Kalau berwarna, kita menyebutnya dengan istilah aktif. Atau kalau di dalam bahasa Inggris nyebutnya divine ya. Kalau saya suka menyebutnya aktif. Artinya, kalau kita punya pusat energi yang berwarna atau aktif, kita memiliki sumber energi yang berasal dari dalam diri kita yang kita bisa bagikan dan kita bisa sharing keluar diri kita. Jadi sumbernya ada di dalam diri kita. Itu konsepnya dasar. Kalau itu pusat energi yang berwarna dan yang aktif. Sedangkan di mana kita punya pusat energi atau cakra yang berwarna putih, seperti yang Ko Hengki punya ini ada 3 ya, yang putih ya. Iya, ya, benar. Artinya kita dengan mudah bisa menyerap energi yang datang dari luar diri kita. Jadi kalau kita melihat ini sebenarnya ini konsep dari pertukaran energi. Berwarna kita punya sumbernya di dalam, kita sharing keluar kemana ya? Ke orang-orang sekeliling kita, ke lingkungan, ke masyarakat. Kita bagi, kita punya, kita share keluar. Kalau putih, kita akan menerima, kita akan menyerap yang berasal dari luar diri kita. Itu Oh, konsep gitu. Siap, konsep siap. dasarnya. Jadi bukan aktif dan tidak aktif, tapi aktif dan reseptif. Karena seringkali banyak yang salah paham di luar sana, loh kok saya punya cakra ini putih? Kalau gitu cara aktifnya gimana supaya bisa berwarna? Nah, itu kesalahpahaman yang ada di luar sana. Jadi Siap. ini reseptif bukan berarti dia nggak aktif, dia punya fungsi juga, tugasnya menyerap, bukan berarti dia nggak aktif. Dan tidak perlu juga untuk kita membuat itu menjadi berwarna atau jadi aktif, karena fungsinya sudah jauh berbeda. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi tidak perlu yang namanya, oke, harus meditasi diaktifkan dulu supaya ini nanti nyala semua, supaya bisa, ya apa istilahnya kalau orang meditasi seperti itu bilang kundalininya naik. Enggak, ini konsep yang berbeda. Ini karena ini sangat-sangat logis sekali, dan ini adalah konsep dari pertukaran energi. Ini konsep dasarnya dulu, Ko Hengki. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Ko ya. Bisa, bisa, bisa. Ah, Mantap. Oke, jadi kita mulai lagi balik lagi ke cakra kepala atau pusat energi di kepala. Nah, pusat energi di kepala ini adalah pusat energi yang mengatur inspirasi dan ide. Jadi kalau pusat energinya berwarna seperti yang Ko Hengki punya sekarang ini, biasanya Ko Hengki punya ide, punya inspirasi yang berasal dari dalam diri. Karena inspirasi dan ide itu adalah merupakan bentuk energi juga. Jadi biasanya Ko Hengki akan punya ide dan inspirasi yang sudah fix dari dalam diri. Nah, ini yang akan berbeda kalau seseorang punya pusat energi kepala warnanya putih. Karena dia akan nyerap, dia akan mengcopy, melihat ide dari luar dirinya. Seperti contohnya, misalnya saya putih nih, saya putih. Maka ketika saya baca buku, ketika saya nonton film, ketika saya ketemu teman, kita diskusi, tiba-tiba saya punya ide, aha, saya ada ide. Ya tadi dari baca buku saya dapat ide begini nih. Tadi dari ketemu teman, saya tiba-tiba dapat ide begini. Dari nonton film saya dapat ketemu ini nih ide. Nah, saya akan mengambil ide dan inspirasi yang berasal dari luar diri saya. Tapi kalau berwarna seperti ini, itu berarti biasanya idenya datang dari diri Ko Hengki sendiri. Nah, Oke. biasanya entah dari mana, tiba-tiba ada insight, bisa jadi ya ini salah satu orang-orang yang biasanya menerima channeling gitu kan, ya tanda kutip wahyuan, tiba-tiba dikasih tek di kepalanya dia ide harus begini, harus begitu, dan ya itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu konsep dasarnya gitu. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan pusat energi di kepala sebagai pusat inspirasi dan ide. Nah, kalau ada pertanyaan langsung ya, Ko ya. Iya, iya. Nah, berikutnya kita sebut dengan cakra mata ketiga atau asnya ya. Di Human Design ini juga sama namanya. Kita sebut dengan asna ya, mata ketiga ini kita nggak pakai ya asna karena kalau mata ketiga kan nyebutnya waduh kok sakti banget. Nah, asna ini di dalam Human Design fungsinya adalah pusat energi yang mengatur proses
analisa, dan berpikir. Jadi tadi ingat ya urutannya ya. Ide kan energi ya, energi datang dari kepala, dia akan turun ke asna untuk diproses, untuk dianalisa. Kenapa? Karena ide itu mentah. Ide itu nggak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Ide itu harus diproses dulu, dianalisa, dimatangkan dulu, baru bisa akan jadi sesuatu di sana. Jadi itu tahapan prosesnya. Jadi itu proses menganalisa, mencari tahu resiko, siapa yang nanti akan eksekusi, itu adalah kerjaannya dari si asna ini. Dan kemudian ya karena asnanya ini aktif ya seperti yang Koheki punya, maka saya bisa mengatakan bahwa Koheki adalah orang yang suka berpikir dan menganalisa, konsepnya gitu. Karena ini Oh, lagi nyambung ya. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ketika kita membahas tentang gerbang energi dan apa yang nyambung ya. Jadi ini sekarang saya kasih gambaran dulu terkait dengan 9 pusat energinya. Nah, berikutnya bagian ketiga yang kita sebut dengan tenggorokan ya, tenggorokan. Di dalam human design juga sama. Ini adalah pusat energi tenggorokan. Pusat energi yang mengatur proses komunikasi, bagaimana cara kita mengekspresikan diri, dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan sesuatu. Jadi urutannya, tadi ide di kepala, diproses sama asna jadi konsep, dimatangkan di sana, kemudian terakhir diekspresikan keluar, disampaikan ke orang-orang sekeliling, bahkan langsung bisa dimanifestasikan keluar. Itu urutan dari proses aliran energinya dari kepala, dari paling atas ke asna sampai ke tenggorokan. Itu jalan ceritanya seperti itu. Nah, Kohengki punya tenggorokan yang warnanya putih. Artinya, Kohengki dengan mudah bisa meniru ekspresi orang lain. Bisa eh, mengcopy ekspresi manifestasi yang dimiliki oleh orang lain. Kohengki bisa berbahasa dalam bahasa lebih dari 2 atau 3 bahasa ya. ah, enggak. Satu sih. Ahli bahasa Indonesia. Oh, enggak. Biasa eh, aja saya. Kalau untuk bahasa saya enggak. Indonesia aja sih. oh, Indonesia aja. Kalau Jawa, lihat seperti ini, Jawa iya kan saya Jawa maksudnya. nggak, kalau soalnya putih ini biasanya bisa apa? Biasanya kalau ada orang ngomong bahasa yang bukan bahasa utamanya, itu biasanya seseorang bisa dengan mudah ngikutin ngopi. Bahkan aksen logat dari seseorang itu bisa kita bisa ngikutin. Biasanya Hmm. seperti itu. Itu kalau putih. Dan kalau kita melihat area yang putih, selalu ingat ini adalah area di mana kita dengan mudah bisa dipengaruhi atau dikonditioning dengan orang lain. Jadi sebenarnya area di mana kita lebih sedikit harus lebih aware, mengambil perhatian khusus di sana untuk meningkatkan kesadaran kita lebih, karena ini area-area yang kita mudah dipengaruhi untuk akhirnya kita tidak menjadi diri kita sendiri kalau kita di area yang putih ini. Gampang terpengaruh gitu maksudnya ya. Gampang gampang terpengaruh, gampang dipengaruhi, bahkan kita ngikut hal-hal yang di luar diri kita. Jadi ini area di mana ya kalau misalnya kita punya anak, ini area yang kita mesti ambil perhatian khusus karena dia seringkali akan bersikap, berperilaku mengikuti lingkungannya dia, atau menerima konsep dari apa yang mungkin dia baca, dia dengar. Dia kan lebih kepada ke sana. Ini kalau putih. Oke, kita turun dulu ya, Ko Hengki. Boleh. Kita menuju ke cakra jantung ya, ini heart chakra. Nah, ini perbedaannya dengan human design. Cakra jantung di dalam tradisional cakra, dia pecah menjadi 2 bagian, yaitu yang di tengah ini, yang bentuknya genjang ini adalah yang kita sebut dengan pusat energi jati diri. Bahasa Inggrisnya G-self. G-self Ya. atau G-center ya. Nah, G-nya itu kadang orang bilang itu G-nya adalah God self, ya Tuhan di dalam diri, God center, pusatnya Tuhan. Jadi memang benar bahwa sebenarnya eh, inilah tempat di mana kalau kita bahasa ininya ya bahasa apa namanya bahasa
rohaninya disebut ya roh Tuhan ada di dalam diri kita, ya roh Allah ada di situ, atau the Spirit of God atau Roh Kudus gitu ada di dalam diri kita. Itu ini memang tempat bersemayamnya di sana. Jadi atau mungkin kalau kita nggak mau menggunakan bahasa Tuhan ya, kita menyebutnya ini tempat di mana hati nurani kita berada. Karena pusat jati diri, G-Self atau G-Center ini, tugasnya adalah untuk memberikan arahan, pusat identitasnya kita. Terus kemudian pusat cinta kasih, ya cinta kasih juga ada kebalikannya kebencian, hatred, ya. Ini semua ada di jati diri ini. Sesuai kan ini kan sifatnya seperti God kan, God. Dan seringkali kita bilang Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu yang membimbing, Tuhan itu yang mengarahkan kita, ya kan. Makanya ini sesuai dengan ininya, dengan istilahnya God Center, God Self, atau kita nyebut dengan hati nurani. Karena semua identitas ini semua ada di sini, arahan dan guidance semua ada di jati diri ini. Nah, punya Kohengki ini sepenuhnya putih. Jadi dalam kondisi natural, kondisi alami, tidak dipengaruhi dengan orang lain, maka Kohengki adalah sebenarnya orang yang istilahnya tidak terlalu memusingkan hal-hal yang terkait dengan identitas atau arahan. Jadi kalau misalnya orang lain di luar sana bilang bahwa hidup kita itu harus punya tujuan, harus punya goal, harus punya identitas yang jelas, secara alami, secara natural, maka Kohengki adalah orang yang tipikalnya ya, kenapa hidup harus punya tujuan, kenapa hidup harus ada identitas khususnya, kenapa saya harus mengejar sesuatu dalam kondisi normal ya kan, sementara ya orang lain memberikan kita identitas apa gitu, ini secara naturalnya seperti itu. Jadi kayak kan punya prinsip gini, ada sebuah kata-kata dari film, ini saya kutip dari film. Kata-kata itu bilang gini, terkadang berjalan tanpa tujuan adalah sesuatu yang menyenangkan. Terkadang berlayar tanpa kompas adalah sesuatu yang mengagumkan. Jadi sebenarnya konsep dasar secara natural yang Kohengki miliki terkait dengan goal, tujuan, arahan adalah seperti itu. Membiarkan hidup itu mengalir ke dalam diri. Jadi walaupun tanpa tujuan, walaupun tanpa arahan, tanpa identitas, it's okay, it's life. Saya bisa enjoy hidup ini. Sementara orang-orang yang G-self-nya berwarna, itu akan bilang, wah, yang benar aja hidup gak punya tujuan, yang benar aja yang berjalan tanpa tujuan menyenangkan, berlayar tanpa kompas, itu sesuatu yang luar biasa, itu namanya cari mati gitu kan. Sebenarnya yang lain-lain maki-maki gitu. Nah, sedangkan putih ini ya ini lebih ngeflow hidupnya, bisa menikmati, membiarkan semesta yang mengatur hidup kita. Nah, kira-kira gitu kok yang putih ini. Saya nggak tahu apakah relate apa enggak. Nah, tapi biasanya kalau yang putih ini mudah terpengaruh dengan orang lain, dengan lingkungan. Jadi kalau anak-anak biasanya kalau kita punya anak yang G-self-nya putih seperti ini, selalu kita sarankan hati-hati dengan pergaulan. Di mana dia berada itu adalah identitasnya. Lingkungannya toksik, ya kita jadi seperti itu juga. Saya nggak tahu apakah ini relate dengan Kohengki, kalau boleh konfirmasi kok terkait dengan G-self ini. Kalau Nggak apa-apa kok, nanti aja. bukan belum dapat ininya sih, belum dapat apa namanya ya, apa bahasanya ya. Coba lanjut dulu karena saya belum dapat satu hal yang klik gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, setelah dulu ya kok ya. Jadi kemudian kita turun ke yang segitiga merah yang di bawahnya G-self ini. Nah, ini juga part dari cakra jantung. Di cakra jantung tadi pecah jadi G-self, dan satu lagi yang merah ini kita sebut dengan ego. Jadi ego center di sini. Ini adalah pusat energi yang mengatur tentang desire kita, keinginan kita, dan juga ambisi kita ada di ego itu ya. center. Yes.
Jadi kalau berwarna seperti ini, ya dalam artian positif, Koheki adalah orang yang memiliki ego yang cukup tinggi dan it's okay, nggak apa-apa secara desain. Iya, iya, iya. Karena memang ada beberapa hal tertentu dalam hidup tuh memang kita harus ego. Betul, Kayak betul. contohnya ya ego dilambangkan dengan jantung kan. Jantung itu kalau dulu saya sekolah guru biologi saya pernah bilang bahwa jantung itu adalah organ tubuh yang paling egois di antara semua organ yang lain. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mendapatkan nutrisi yang diolah dari pencernaan. Sebelum dia sebarkan ke seluruh tubuh, masuk ke jantung dulu. Kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Jantung mendapatkan oksigen yang terbaik sebelum dia bagikan ke seluruh tubuh. Jadi ada yang bilang ego jantung itu adalah organ yang paling apa namanya yang paling egois. Tapi kalau jantung tidak egois, ya Dia nggak dia bisa mati hidup ya. dulu. Dia mati duluan. Kalau jantung mati, ya sudah. Mati The semua. entire organ mati semua. Jadi egois dalam artian ini positif, ini kadang diperlukan dalam artian untuk supaya in order dalam survivalnya kita. Jadi ya memang kalau misalnya dari dalam bahasa ini, wah egonya kuat, yes ini egonya kuat. Tapi kadang nggak salah juga kita punya ego seperti itu. Nah, kemudian keinginan ambisi yang kuat, kemudian untuk mengejar barang-barang materi, itu adalah ciri khas utama orang yang punya ego center berwarna seperti ini. Sorry, agak gatel loh kan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Santai aja. oke, oke, ya clear ya kok ya bagian ini ya kok ya, yang bagian jantung dia. Nah, saya lanjutkan di solar plexus chakra di dalam traditional chakra. Solar plexus ini di dalam human design dia pecah menjadi dua bagian. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Jadi di sini yang Koheki lihat warna hijau, kanan dan kiri, itu sebetulnya asalnya dari solar plexus. Chakra perut ini ya sebetulnya kan. Nah, yang membedakan adalah apa? Solar plexus yang ada di kanan, sorry, pusat energi yang di kanan, ini yang tetap kita sebut dengan solar plexus. Sedangkan yang kiri kita sebut dengan istilah spleen. Oh, Nah, sprint. bedanya ya spleen limpa. Kalau solar plexus kan ulu hati. Di kanan tetap namanya solar plexus, yang di kiri nyebutnya spleen. Spleen atau limpa. Nah, bedanya di mana? Solar plexus yang di kanan ini adalah pusat energi yang mengatur tentang emosi manusia. Jadi semua gelombang emosi, kenapa kok kita bisa mungkin punya apa emosi yang tidak stabil, moody dan yang lainnya, semua ada di bagian area solar plexus ini. Jadi kalau berwarna seperti ini, mungkin dulu waktu muda, Koheki sering mengalami gejolak emosi, up and down, up and down. Tapi setelah sudah usia seperti ini, mungkin akan jauh lebih stabil. Kecerdasan emosinya sudah mulai lebih meningkat dibandingkan dulu. Karena apa? Kesadarannya sudah mulai lebih meningkat. Nah, ini adalah fungsi dari solar plexus. Nah, ketika kita ke kiri, ini adalah pusat energi disiplin. Ini pusat energi yang mengatur tentang insting kita. Jadi terkait dengan mara bahaya, terus kemudian terkait dengan imunitas tubuh, itu ada di spleen seperti ini. Nah, seseorang yang punya spleen yang aktif berwarna seperti ini, biasanya memiliki intuisi yang cukup kuat, intuisi cukup tajam, tahu kapan ada bahaya. Ya, jadi misalnya amit-amit kita lagi ngobrol gini dalam ruangan, face to face misalnya, amit-amit ada gempa nih kok, goyang nih. Nah, saya sebagai yang splitnya putih nih, splitnya putih, maka saya tinggal ngeliatin Kohengki aja. Kalau Kohengki masih santai, duduk, baca buku, main handphone, dan yang lainnya masih tetap ngobrol santai, walaupun di sekeliling kita goyang, artinya ya saya tinggal ngikutin Kohengki aja. Oh, berarti ini gempa tidak bahaya. Tapi kalau saya ngeliat Kohengki mulai bergerak, ayo, kita keluar, cari tempat yang aman. Saya harus ikutin Kohengki. Karena Kohengki adalah orang yang tahu jika ada bahaya yang mengancam, karena instingnya jalan. Tahu bagaimana untuk bisa survival dalam kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita. Nah, itu adalah fungsinya dari spleen yang berwarna ini. Dan biasanya orang yang punya spleen berwarna ini,
mungkin pernah mengalami dalam hidupnya dia, mengalami suatu kondisi yang berbahaya, dan bisa jadi dia adalah orang yang satu-satunya orang yang survive, yang selamat dalam kondisi bahaya tersebut. Mungkin ada pengalaman nggak yang Reader Coin Hmm, terkait dengan ini? ya pernah. Aduh, pernah Uh, salah satu saya udah lupa uh, dalam jadi begitu pernah. Jadi mungkin orang lain bilangnya ini oh miracle. Orang bilangnya ini miracle, mujizat. Tapi ya ini uh, ya terkait dengan pusat gitu. Apa ini spirit kita Nah, yang membantu. nah ini apa namanya yang cakra solar solar plexus yang split ini bisa sangat apa ya? Ada keterhubungan nggak ya dengan si apa namanya nih? Cakra tenggorokan. Bahwa di cakra tenggorokan kan dikatakan bahwa saya tipe yang mudah terpengaruh. Nah, Ya. ini yang sering saya suka belakangan ini saya suka hadapin ketika intuisi berjalan, kita feeling nih ya, wah ini begini-begini nih. Tapi karena pengaruh orang, kita lebih ikuti pengaruh orang, ternyata feeling ini terjadi. Seperti itu nggak ya? Kita abai gitu ya kok ya. Kita mengabaikan intuisi. Lebih tepatnya gitu Kak kok. Iya, iya, Lebih betul, betul. menggunakan. Nah, jadi uniknya bagian intuisi ini kok ya, bagian split ini ya. Jadi tandanya kita mendapatkan sebuah intuisi yang kuat adalah tiba-tiba muncul insight, ya entah apapun itu. Mungkin ketika kita ketemu orang, kita bisa tiba-tiba insight, wah ini kayaknya orang ini nggak bener. Mungkin dia mau ada hidden agenda di belakangnya, misalnya contohnya gitu. Nah, insight ini ciri khasnya adalah diikutin dengan perasaan takut atau perasaan khawatir. Dan Oh, ini hanya sekali datangnya, nggak bisa diulang. Jadi kalau Pak Heki mengalami seperti ini, berarti yaitu kecerdasan tubuh kita itu memberitahukan kita. Dan bisa juga bisa diulang, standarnya gitu sih. Nah, tapi seringkali pikiran kita itu kan ada di kepala sama asna ini kok. Kalau kau lihat kan iya, itu betul, berwarna, ya betul. kan? Seringkali ya pikiran kita sibuk untuk menganalisa. Wah, ini kayaknya enggak lah, nggak apa-apa. Pengalaman selama ini juga baik-baik aja. Ini mungkin perasaan aja lah ini kan, gitu. Ya semacam kayak gitulah kira-kira bahasanya yang disampaikan kepala kita ini kan. Enggak lah, ini ya, ini kan cuma perasaan aja lah. Ini enggak lah. Pengalaman sebelumnya kan pernah gini juga baik-baik aja. Nah, pikiran kita berusaha menganalisa, mengatur diri kita. Akhirnya ya udah kita jadi bimbang. Tapi sebenarnya yang benar adalah kita harus ngikutin tubuh kita. Ini karena ini benar-benar body intelligence-nya kita yang cukup hebat di sini sebenarnya. Oke, oke, Kira-kira oke. gitu kok. Uh, Oke, oke. Keren, keren, keren. Wah, jadi keren. lebih kepada kalau misalnya kalau saya lihat di sini bukan di tenggorokannya kok, tapi lebih kepada ya mekanisme dari pusat energi di kepala dan asna ini yang terlalu sibuk, kadang-kadang terlalu sometimes mungkin overthinking gitu kan. Dan ya karena kepikiran kan, pikiran kita itu sebenarnya apa ya, pikiran kita kan kalau kita suruh diem aja 1 menit, pikiran kita kan mendadak bisa apa, bisa lompat-lompat kan. Kadang mikirin ini anak sekolah udah dijemput belum, ini sudah pulang belum, ini si Anu udah bayar utang belum, ini tagihan supplier Betul. udah dibayar belum kan. Nah, Pak Albert, ini mumpung ini saya agak sedikit potong dulu nih ya. Nah, sekarang Nah, misalnya Pak Albert ya, contohnya seperti ini. Eh, eh, Desain diagram ini apa ya? Desain diagram ini ada solusinya nggak? Bahasanya gitu dulu deh, biar nggak bingung saya tanyanya. Ada mungkin apa tuh, jawabannya? Saya ngomongnya nggak bisa mungkin jelas. pertanyaan Ko Hengki gini, apakah sepanjang perjalanan kehidupan ini bisa berubah nggak? Mungkin begitu ya. Gitu. Bisa dibilang begitu, bisa dibilang begini maksudnya Pak. Contohnya, ketika dibilang bahwa di sini saya adalah seorang yang mudah tersugesti karena udah ada udah ada ininya desainnya kan. Nah, apakah itu ada solusi agar itu tidak terjadi atau bagaimana? Gitu loh. Cuma satu solusinya, Ya. kita sadar, kita meningkatkan kesadaran diri kita. Mungkin kalau Ko Hengki dengerin guru-guru meditasi, mindfulness, mungkin sudah sering banget dibahas ya soalnya bagaimana meningkatkan kesadaran kita, awareness kita. Karena ketika kita aware dengan diri kita tahu, kita jadi tahu.
bahwa ini bukan punya saya. Misalnya ada emosi masuk yang berbeda, ini bukan diri saya. Ini berasal dari orang lain. Jadi ketika kesadaran kita naik, consciousness kita naik, kita jadi bisa memilih. Oh tidak, saya tidak mau ikutan itu karena itu bukan diri saya. Diri saya ini adalah ini. Jadi kita punya jeda, kita punya waktu untuk memilih respon kita terhadap suatu hal. Jadi Oke. contoh, misalnya solar plexusnya ini berwarna, kan kayak Koike berwarna. Jadi sebenarnya ini kan otoritas diri. Jadi kita akan bahas otoritas diri. Pusat pengambilan keputusan itu adalah di pusat emosi. Maka advice terbaik ketika ingin mengambil sebuah keputusan tidak boleh terburu-buru ketika berada di dalam gelombang emosi. Entah itu lagi marah, lagi sedih, lagi senang kan, senang exciting banget kan. Disarankan tidak mengambil keputusan di sini sampai dengan kurang lebih ya ditunggu sampai sehari semalam atau tunggu besoknya baru dapat clarity. Nah, seperti itu. Jadi ketika lagi emosi, lagi senang, lagi happy, lagi sedih, lagi marah. Nah, ketika kita memahami tentang konsep kesadaran ini, kita tahu. Jadi menentukan respon berikutnya apa. Oh, tahu. Oh, saya tahu bahwa saya sadar bahwa saya lagi di gelombang emosi, saya lagi exciting banget nih. Oh, saya lagi marah banget nih. Oke. Berikutnya kita sedikit mengambil jeda, kita tahu untuk bagaimana mengambil respon berikutnya. Oke, saya lagi gelombang emosi, saya lagi marah-marah. Oke, saya memutuskan untuk tidak lakukan apapun karena kalau saya mengambil sebuah tindakan mungkin ini bisa tidak hanya merugikan orang lain tapi juga diri saya. Jadi ada jedanya di situ. Jadi ini kayak kita diajarkan untuk lebih aware tentang diri kita, tentang siapa kita, dan sedikit berjeda di situ. Itu sih solusinya karena di human design ini makanya kenapa para coach, para guru-guru di luar sana lebih banyak menggunakan metode lain sebagai remedi biasanya karena ini ibarat hanya blueprint. Hmm. Jadi solusinya tadi itu hanya itu. Oke, awareness-nya dinaikin dengan cara apa? Oke, ya udah ikut meditasi. Kita mau rilis kita punya trauma, kita tahu kita punya trauma pain tertentu dalam tubuh kita. Rilisnya pakai apa? Macam-macam. Ada yang body works kan dengan misalnya dengan TRE, dengan breath walking, pernafasan, dengan yang lain-lain. Makanya human design ini bisa dikombinasikan dengan berbagai macam metode. Tapi ujung-ujungnya satu, membawa awareness kita, meningkatkan kesadaran kita jadi lebih baik. Kan goalnya itu. Caranya bisa macam-macam pada akhirnya yang dilakukan oleh coach, konselor, konsultan di luar sana. Betul, betul, betul. Kira-kira gitu, Pak Hengki. Ya, siap, 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 Mudah-mudahan bisa menjawab. siap, siap, siap. Oke, tadi terakhir split ya kok ya. Kita sekarang ke tengah nih, ke yang warna merah ini. Jadi kalau di tradisional cakra, kita menyebutnya sebagai cakra sakral, cakra seksual. Jadi organ seksual kita jadi cakra seksual ini adalah mengalirkan energi seksual yang sebenarnya luar biasa. Ini energi yang maha dahsyat, yang terbesar, yang pernah ada. Jadi fungsi dari energi seksual itu tidak hanya untuk kita reproduksi ya, tidak hanya kita sebagai prokreasi ya untuk enak-enak gitu, tapi ini sebenarnya energi seksual ini kita bisa kalau misalnya kita ngerti caranya, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk yang lain, menjadi sebuah kreativitas, kemudian menjadi membuat tenaga kita dalam kita melakukan satu bekerja itu menjadi lebih powerful. Ya itu ada istilahnya kalau di bukunya apa saya lupa tuh namanya ada istilahnya sex transmutation kan. Think and Grow Rich itu bukunya Napoleon Hill, itu cukup lama itu bukunya kalau misalnya Koiki sempat suka baca. Jadi itu ada satu bagian yang menceritakan dengan tentang sex transmutation. Jadi bagaimana energi seksual ini kita rubah dalam bentuk yang lain sehingga kita bisa menarik kelimpahan, bisa menarik uang, bisa menarik relationship yang baik ke dalam diri kita. Jadi itu kalau di ilmu esoteriknya ya kayak tantra. Tapi seringkali kan tantra kan diplesetkan di apa namanya disalahgunakan jadi seks bebas kan akhirnya kan. Tapi konsep yang dasar yang sebenarnya ini luar biasa sekali. Nah, energi sakral ini akan makin kuat jika kita bisa
kita mampu mengerjakan apa yang kita sukai. Atau kalau kita nggak punya kesempatan menyukai melakukan apa yang kita sukai, cukup kita dengan menyukai apa yang kita kerjakan. Karena kalau kita dipaksa untuk mengerjakan sesuatu yang kita tidak sukai, energinya akan draining. Energinya akan apa? Akan tiba-tiba berkurang dan akhirnya habis jadi capek, ya kan? Contohnya seperti saya. Saya hari ini dengan Kohengki adalah ini sesi yang ketiga. Dari pagi sampai sekarang, ton suara saya masih sama seperti tadi pagi. Ya mungkin wajah sedikit udah agak capek kan, tapi semangat saya, komunikasi saya, ton bicara saya dari pagi sampai sekarang tetap sama. Saya mencoba untuk memberikan impact, memberikan ya energi saya yang the best-nya ini. Karena saya sharing dari hati, dari apa? Dari sesuatu yang saya suka, yang saya passionate about. Makanya energi saya tetap terjaga sampai nanti malam ada sesi lagi saya masih bisa jalan. Jadi kuncinya adalah di sini menyukai apa yang kita kerjakan atau mengerjakan apa yang kita sukai, itu kuncinya itu. Jadi energi seksual kita bisa lakukan seperti itu. Dan dulu kalau zamannya Mike Tyson bertanding, kan suka tuh pelatihnya, ya kan? Si Mike Tyson dilarang untuk melakukan hubungan seksual selama sebulan sebelum dia bertanding. Tujuannya apa? Ya ini, supaya life force-nya ini, jadi sperma itu kan life force, dia tetap ada di dalam tubuh. Ketika dia bertanding, dia gunakan semua life force-nya untuk dia hantam itu lawannya. Itu luar biasa banget sebenarnya. Jadi si coach-nya itu ngerti tentang konsep konsep energi seksual ini sebenarnya. Itu. Iya, dan iya benar. ini yang membuat kita dari pagi sampai malam bisa kerja nonstop, ya kan, bahkan mungkin diajak begadang ya selama itu kita suka ya oke oke aja. Nah ini yang tidak dipunyai orang-orang yang sakralnya putih, orang-orang proyektor, orang-orang reflektor, manifestor, ya, yang misalnya baru kerja sejam 2 jam udah minta ngasuh, capek ya, rokok dulu lah di luar tuh sambil istirahat atau rebahan dulu. Kita enggak kok, kita manusia sakral ini, makhluk sakral ini, kita punya energi yang berkelimpahan. Itu yang kadang kalau kita tidak sadar, kadang-kadang itu suka dimanfaatin sama orang lain. Kadang-kadang kita tanda kutip diperbudak. Itu yang balik lagi, kita mesti aware akhirnya bahwa ini yang saya lakukan adalah apakah benar yang saya sukai untuk saya sendiri, atau saya gunakan energi sakral ini untuk menyenangkan orang lain. Yang kadang-kadang menyenangkan orang lain belum tentu apa namanya ya, belum tentu eh mereka appreciate dengan energi yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi balik lagi konsepnya sadar diri, kesadaran kita harus naik untuk kita bisa memilih respon kita. Kira-kira gitu kok kalau sakral. Siap, siap, siap. Oke, kita ke pusat energi yang terakhir ya kok, yang kita sebut di tradisional cakranya adalah root chakra. Ini bagian paling bawah. Di human design juga sama, nyebutnya root. Jadi kalau saya ganti istilahnya dengan istilah kuda-kuda sebenarnya kan, cakra dasar kan kuda-kuda dong kan. Benar, Nah, benar. nah ini pusat energi yang mengatur tentang action kita, tindakan kita, termasuk juga adrenalin kita. Nah, jadi ini kan Kohengki punya putih nih, ya kan? Orang yang punya root chakra atau pusat energi di kuda-kuda ini putih, biasanya dalam kondisi alami, normal tidak ada conditioning, lebih bisa slow, lebih bisa relax, lebih bisa menikmati hidup, tidak terburu-buru, ya kan? Bahkan tanda kutip cenderung menunda tugas atau sesuatu yang diberikan, kecenderungannya ya. Tapi saya nggak ngomong ini semua ya, karena semua yang putih ini kita bisa latih, kita Ya, bisa misalnya tadinya kita suka nunda-nunda, ya udah kita belajar untuk disiplin. Tapi pada umumnya, jadi kalau nanti Kohengki misalnya punya anak yang ininya putih, ya kita tahu bahwa secara alaminya dia tidak suka diberikan tekanan, dia suka diburu-buru. Jadi yang putih ini sebetulnya lebih rentan terhadap stres. Jadi kadang-kadang saya juga putih, saya ngalamin kalau udah kebanyakan, ya waduh banyak ya, gimana manage-nya ini kan. Jadi lebih rentan dibandingkan yang berwarna. Sedangkan kalau yang berwarna, ya itu biasanya orang itu selalu sibuk, nggak bisa diem.
ya kan? Ya, selalu ada yang harus dikerjakan. Kalau nggak diem tuh rasanya nggak enak. Tapi yang putih ini kita lebih bisa enjoy. Kita bisa nge-flowing dengan hidup ini. Ya ngapain buru-buru kan, ntar aja kan, masih ada waktu, deadline-nya masih lama kok. Ya kan? Kita ya udah kita nikmatin dulu aja ini, nggak usah buru-buru. Tidak buru-buru. Nah, tapi begitu deadline biasanya atau dikasih pekerjaan eh, yang memberikan kita pressure, pengen cepet-cepet selesai. Kenapa? Ingin segera secepat mungkin lepas dari tekanan. Ya udah cepetan deh diberesin deh supaya tugasnya selesai. Saya nggak ada utang lagi, saya nggak dipaksa dikejar-kejar lagi. Karena ini adalah pusat tekanan sebenarnya. Jadi ada dua pusat stres yang ada di dalam body graph kita. Satu di kuda-kuda ini sama di kepala. Kalau yang di kepala ini memberikan tekanan untuk berpikir, mikir, 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 mikir. Kalau yang di bawah ini action, 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 action. Kerja apa? Jalan, 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 jalan terus gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu tentang 9 pusat energi. Apakah ada yang mau ditanyakan kok sebelum kita masuk lebih dalam lagi? Maaf Pak, tadi saya agak bingung ya. Tadi gambar cakar mana Pak? Tadi gambar cakar. Tadi kan 7 ya. Hmm, Ini kan 9. yes. Ini Berarti yang lari ke pinggir yang mana Pak ya? Yang jantung mana ya? jantung. Jantung pecah jadi diri, G-self ini yang tengah ini, yang belah ketupat ini, Heeh. sama ego. Ya, ego yang merah ini. Yang ketupat dan yang merah ini ya. Yang ya, dua ini. Eh, Ini asal dari ini, dari yang head chakra. Solar plexus pecah kanan dan kiri. Ini yang hijau nih. Segitiga hijau kanan, segitiga hijau di kiri. Pecahnya itu. nah, yang itu apa ya? Sakral, cakra seks. Chakra, chakra tetap nih, tengah nih yang merah. Ini Oh, jadi tetap yang nggak berubah. solar plexus itu pecah menjadi 2 Mm, ya. mm, mm. Oke. Jantung jadi 2. Makanya totalnya 9. Jantung jadi 2, cakra solar plexus jadi 2, Mm, mm, cakra seks tetap 1, dan root mm. chakra 1. Oke, Ya, paham. clear ya. Mm, Oke, oke. oke. Ada pertanyaan lagi Kak kok sebelum kita masuk ke berikutnya? Sementara nggak dulu. Kayaknya sih keren, udah Oke, cukup. Mantap. mudah-mudahan tidak overwhelm ya kok ya. Siap, siap. Enggak. Masih kita, Masih bisa ya. kita kalau mentok, saya bilang. Nah, oke. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Kalau Ko Hengki perhatikan, di setiap pusat energi atau setiap cakra di dalam body graph kita, pasti dia ada angka-angkanya kan, Ko? Nih, Iya, 63, betul. 61, 64 ini kan. Kadang ini apaan, ini kode apa, ya kan? Nah, kalau kita melihat dari dasar keilmuannya, ini diambil dari I Ching. Oh, 64 iya. hexagram I Ching. Nah, I Ching. I Ching yang merupakan dasar dari ilmu metafisika Cina. Jadi Hmm. ya Pak Ce juga pakai, Pak Ce, Ciwe, Cimen, Feng Shui, apalagi semua. Kucing lumayan dasar semua dipakai ya. Yes, jadi dasar dari semua ilmu Chinese metafisika itu menggunakan hexagram I Ching, dan Human Design juga ternyata mengadopsi 64 hexagram I Ching ini. Nah, korelasinya gimana? 64 hexagram ini ternyata berhubungan dengan 64 kodon DNA yang ada di dalam tubuh kita. Dan ilmuwan sudah menemukan bahwa memang sangat identik, persis sama. 64 hexagram dengan 64 kodon DNA itu sama persis semuanya. Ya kan? Sampai akhirnya setelah Human Design ini ada satu ilmu lagi yang namanya dengan istilah gene keys ya, atau kunci gen. Nah, ini yang kemudian akhirnya membawa kita memahami setiap filosofi, setiap potensi, setiap rahasia yang terkandung di balik 64 kodon DNA kita. Jadi ada ceritanya, ada filosofinya, ada rahasia tersembunyinya, yang ketika kita bisa paham, kita bisa mengerti, itu akan membuka kekuatan dari tiap DNA kita. Kuncinya di situ, Ko Hengki. Jadi hari ini Ko Hengki udah tahu bahwa ternyata nomor-nomor ini diambil dari I Ching, dan I Ching ini terkait dengan 64 DNA kodon kita.
pertanyaan berikutnya, itu caranya gimana? Kok bisa ada hubungannya? Terus apa yang mengimprint supaya ternyata kita kok bisa bisa ada yang aktif, ada yang reseptif, itu caranya gimana? Nah, ini kaitannya dengan yang kita namakan dengan ilmu astrologi barat yang juga ternyata involved di sini. Oh, Jadi, masuk. hah? Gimana kok? Sorry. Iya, iya, masuk juga di Nah, sini ya. jadi ada masuk di sini. Nah, jadi ambil contoh misalnya kita lihat di kepala. Ini kan ada gerbang 64, warnanya merah. Ya, ada pipa merah yang keluar dari 64 ini. Benar ya kok ya? Ini Itu 64, keluar. ada pipa ya, ada pipa merah ya. Iya, iya, keluar. Ya. Nah, 64 ini kok lihat di tabel merah sebelah kiri. Nah, ada Oke. ini. Ternyata 6 kodon DNA saya nomor 64 itu bisa aktif karena ada si ketu. Jadi ini lambang-lambang astrologi. Ini matahari, bumi, Rahu, ketu, bulan, Merkurius, Hmm. kemudian Venus, Mars kan. Hmm. 64 ini bisa aktif karena ada si ketu di sini. Hmm. Contoh 63. 63 ini bisa aktif karena ada pengaruh dari ini Rahu. Hmm. Terus misalnya kita ambil yang hitam nih ya. Contoh ini 16 nih. 16 ternyata pipanya hitam nih. Hmm. 16 pipanya hitam. Nah, kita lihatnya di tabel sebelah kanan. Nih, ini 16 nih. Oh, ternyata ada bulan. Nih lambang bulannya sabit ya. Yang mengaktifasi gerbang ini. Itu konsep dasarnya. Jadi, hitungnya gimana? Hitungnya adalah yang bagian hitam ini terbentuk ketika kita lahir. Makanya kenapa kita membutuhkan jam lahir yang akurat. Diambilnya ketika kita lahir, kemudian nafas pertama yang dihirup oleh kita, besar kita masih baby ya, masih bayi, nafas pertamanya itu mengandung yang kita namakan partikel neutrino. Neutrino itu adalah partikel yang sangat kecil, ya, yang merupakan asalnya dari ledakan bintang di atas sana. Jadi misalnya ada supernova, ada Big Bang di atas sana, biar meledak gitu kan. Kan pasti kalau meledak, partikel-partikelnya pasti berhamburan ke seluruh alam semesta. Nah, Iya. partikel-partikel kecil itu yang dinamakan neutrino. Dulu Albert Einstein menyebutnya sebagai God particle. Tapi hari ini ilmuwan sepakat menamakannya dengan neutrino karena ternyata benar yang Albert Einstein bilang. Dulu kalau Albert Einstein bilang, ini saya melihat ada sebuah zat apa, saya nggak ngerti apa namanya. Kita namakan God particle aja deh. Karena zaman itu belum ada teknologi. Sekarang ilmuwan sudah menemukan, sudah bisa melihat. Nah, God particle ini atau neutrino ini yang membawa yang ketika dia ke bumi terlempar ke bumi, dia menembus berbagai macam benda langit yang ada di atas sana. Di solar sistem kita, jadi dia melewati Merkurius, matahari dan apa semua, dan membawa sifat dan energi yang dimiliki planet tersebut sehingga kemudian ketika tiba di bumi ada kelahiran, ada wanita yang sedang hamil, dia ikut masuk menembus dan membentuk diri kita seperti sekarang ini. Jadi kesannya memang nggak masuk akal karena ini sebenarnya ini bagian dari kuantum fisika sebenarnya. Jadi ilmu modernnya kuantum fisika. Ada epigenetik, epigenetik yang tadi itu yang 64 kodon itu yang terkait dengan I Ching. Jadi ada ilmu modern, ilmu esoteriknya semua mix campur semua jadi satu di sini. Nah itu ceritanya. Kok kenapa ini bisa begini dan bisa begitu? Itu, the science behind-nya seperti itu. Nah itu ceritanya. Nah kemudian eh, di mana Koko ngelihat ada gerbang yang berwarna hitam, misalnya contohnya Ternyata. gerbang 23, semua yang hitam ini adalah yang kita sebut dengan perilaku sadar, bakat, ya perilaku, bakat, talenta, potensi apapun itu. Ya kalau hitam berarti kita sebutnya conscious, sadar. Jadi perilaku tersebut, talenta, bakat tersebut kita sudah sadar bahwa kita punya. Saya memiliki itu di dalam diri saya. Dan bisa jadi itu ya sudah saya kerjakan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu yang disebut dengan personality kita. Atau saya kadang-kadang suka menyebutnya dengan istilah jiwa. Inilah jiwa kita. Ini yang hitam.
Nah, sedangkan di mana kita melihat ada pipa yang warna merah keluar dari angka-angka dari gerbang tersebut, itu yang kita sebut dengan istilah unconscious. Jadi our unconscious mind, jadi pikiran bawah sadar kita. Jadi maksudnya apa? Itu adalah perilaku, itu adalah potensi, bakat, dan talenta yang kita sudah punya di dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak sadar, mungkin kita tidak tahu, tidak sadar, dan ketika orang lain bilang bahwa kita punya loh itu dalam diri kita, kitanya denial. Kita bilang, enggak, saya nggak punya itu. Ada kok, itu ada dalam dirimu, orang lain bisa lihat, tapi kita sendiri nggak bisa lihat. Karena kita nggak ngerti, kita nggak sadar. Itu yang dijelaskan di warna yang merah ini. Oh, dan asalnya juga udah tahu ya ini dari mana. Jadi sekarang sudah bisa ngikutin ya, ini merah apa, hitam apa, ya Iya, kan? iya. Dan pada akhirnya ketika kita belajar human design, kita akhirnya tahu bagian yang merah ini apa, fungsinya apa, tugasnya apa, atau tentang apa, yang tadinya kita tidak tahu, tidak sadar, unconscious, akhirnya berubah menjadi conscious. Jadi kalau kita sudah tahu ini warna merah sama hitam, itu udah nggak ada masalah lagi. Kita anggapnya sama. Karena kita tahu, kita sudah sadar. Jadi kalau Koko tadi lihat merah dan hitam ini, pada akhirnya udah jangan dipusingin lagi merah dan hitamnya. Karena kita belajar, kita hari ini tahu, oh saya punya ini, saya punya itu. Nggak masalah lagi dia mau merah, mau hitam. Karena itu adalah bagian dari diri kita semua. Hmm. Nah, tiga gambarannya gitu ya, Kok. Nah, Yes. kemudian berikutnya, jika Koko menjumpai ada dua gerbang yang saling berpasangan, terhubung satu sama lain, itu yang kita namakan dengan istilahnya channel, atau saya menyebutnya sebagai jalur potensi. Contoh, ini Koko punya 61 nih di kepala, 61 dan 24 di asna. Ini, Hmm. ya. Ini kan nyambung kan? Gerbang, Betul. sama-sama gerbang awalnya, ya. Tapi karena dua-duanya aktif, akhirnya dia nyambung. Ya, ini yang disebut dengan channel, atau saya menyebutnya sebagai jalur potensi. Nah, apa yang membedakan dengan hanya gerbang saja? Contohnya 64. 64 itu kan sendirian kan kok. 47-nya kan nggak ada kan? Ya. Jadi kalau di saya mengartikannya semua yang nyambung, dua gerbang yang nyambung, itulah bakat utama kita. Bakat utama kita yang kita punya, yang akan menjadi tema utama dalam kehidupan kita. Sedangkan gerbang, ya cuma separuh ya, itu adalah bakat penunjang kita yang kita bisa gunakan untuk mendukung bakat utama kita yang si channelnya ini. Itu kira-kira gambarannya gitu kok. Nah, sekarang saya akan membacakan satu persatu nih kok. Gerbang dan channel yang Koheki miliki dalam bodygraph ini. Jadi sebenarnya ini sudah ada di dalam laporan lengkap, tapi saya akan mencoba membacakan ini dari sudut pandang pemahaman yang dunia kerja, dunia profesional, karena kan saya tahu Koko pasti mau tahu terkait dengan kita punya ini ya, punya potensi kan ya, terutama nanti buat Betul. anak-anak ya. Nah, jadi kita mulai dulu ya, kita mulai dari uh, gerbang 64. Gerbang 64 secara singkat itu adalah kemampuan alami untuk bisa memiliki imajinasi tanpa batas. Dan pada akhirnya akan mampu merasionalisasikannya dengan kenyataan yang ada. Jadi ini adalah gerbang imajinasi dan rasionalisasi. Itu di gerbang 64. Ini mungkin sebaiknya saya bacain yang bakat utamanya dulu aja ya kok ya. Ya, Ini kan oke, nggak nggak apa-apa. banyak kan. Soalnya Bebas. kalau bakat utama itu kayaknya lebih enak. Jadi tahu, oh kekuatan utama kita di sini. Ya. Jadi Betul. saya akan mulai di 6124 ini ya, 6124. 6124 itu adalah kemampuan alami sebagai seorang pemikir. Hmm. Dan pemikiran yang Koko miliki, yang Koko lakukan, itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi pemikiran yang Koko miliki itu adalah seperti kayak mengarahkan orang lain
untuk bisa melihat sisi lain atau sudut pandang lain dari sebuah permasalahan. Dan ini sebenarnya ini bakat alami sebenarnya. Ya kan, kadang-kadang orang kan nggak bisa melihat sudut pandang tertentu kan, tapi kok bisa kan, bisa mengarahkan orang. Ini loh, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang begini, angle yang berbeda, pasti persepsinya akan jadi berbeda. Betul, Nah, betul, ini betul. sebenarnya ini yang menjadi bakat utamanya yang Koko miliki di sini, Wah, 6124. Terus kita cari channel dulu ya, Kok ya. Nah, ini Koko punya 4037. 4037 itu adalah kemampuan alami untuk membangun organisasi atau mana? 4037. ya 4037 ini kemampuan alami untuk membangun organisasi atau membentuk komunitas ya. Jadi kemudian juga 4037 itu adalah kemampuan untuk negosiasi. Itu bagian dari 4037 negosiasi. bukannya cuma hitam doang, Pak? Iya, kan nyambung kok. Kan gerbang 40 nyambung dengan 37. Oh, maksudnya itu nyambung begitu ya? Nggak harus Ah, merah ya. itu ya? Enggak, tadi kalau merah hitam kan ini. Pada akhirnya merah dan hitam itu nggak ada masalah lagi. Kalau tadi kan merah kan unconscious, kita nggak tahu, kita nggak sadar. Heeh, Hitam adalah kita sadar. Pada heeh. akhirnya ketika tadi kita bukain semua nih human design kita tahu, oh saya 64 ini, 61 ini, channel ini apa. Pada akhirnya nggak masalah lagi. Dia mau merah mau hitam. Oke. Karena kita sudah tahu, kita sudah sadar. Ya tadinya merah itu jadi hitam semua. Oke, oke, Jadi oke, oke. jadi pada saat kita melihat potensi utama kita, kekuatan kita, ini nggak masalah lagi. Ya pokoknya Hmm, ini ada di dalam diri kita. oke, paham, 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 Nah, paham. nah, jadi balik lagi 4037 ini adalah kemampuan negosiasi, kemampuan untuk membangun komunitas, kemampuan untuk berorganisasi dengan baik. Nah, jadi ya seperti halnya dalam organisasi ya, pasti akan melibatkan hubungan kita dengan orang lain ya. Apakah mereka punya value yang sama nggak dengan kita, punya prinsip yang sama nggak dengan kita? Karena organisasi kan pasti akan mengarah kepada sebuah tujuan kan di sana kan. Nah, di sini lebih kepada tokoh adalah dalam organisasi itu sangat mementingkan yang namanya keamanan. Jadi harus ada kontrak misalnya, harus ada perjanjian. Nah, Koko akan memastikan itu semua berjalan. Ya, misalnya dealing dengan klien, dealing dengan siapapun itu kan, harus ada perjanjian di sana. Dan Koko punya kemampuan untuk melakukan negosiasi. Dan di organisasi is very good ya. Mungkin Koko ada membuat sebuah organisasi tertentu, bikin sendiri, bikin komunitas sendiri atau apa. Tuh. Dan Koko expert di sini, ahli di sini. Ini relate nggak kok dalam keseharian? Ada, benar. Di berapa tadi? 2461 ya? 2461 itu 2461 pemikir. itu Ah, sama ya. apa namanya yang tadi 3740 tuh ya MBA ya memang seperti itu. Oke, thank Saya you. nggak punya organisasi tapi kadang kalau untuk komunikasi ya mereka sih ya aman lah mereka. Yes. Kadang ya jadi pembuk apa ya kalau kayak sok-sokan lah orang hebat tuh ya rata-rata mereka cari minta tunjuk jalan saya gitu loh dan nasihat ya gitu lah kurang lebih walaupun Oke. kadang buat diri saya sendiri juga belum tentu bisa. Ya, 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 ya. Kadang-kadang memang gitu sih. Oke. Yang berikutnya, tadi 4037 sudah kok. Kita pindah ke 3457 ya ini. 34, sip, 57. Ini channel, ini kalian nyambung nih. 57, dia nyambung dengan 34. Itu nyambung ya. Oke. Ya, ini nyambung kok. Oke, Tiga oke. empat lima tujuh ini adalah daya intuisi. Jadi Koko memiliki daya intuisi yang sangat kuat. Jadi oleh karena intuisi ini, Koko bisa survive dalam segala macam kondisi apapun itu, ya kan? Dalam kondisi berbahaya, dalam kondisi mungkin lagi keuangan lagi menipis, ya kan? Karena intuisi ini yang membimbing Koko akhirnya
menjadi survive, bisa jadi bangkit lagi, bisa bisa meraih sesuatu apa yang Koko inginkan di sana. Dan orang lain nggak punya intuisi seperti Koko punya ini. Mungkin nanti akan banyak orang datang kan untuk tanya pendapat gimana kalau tentang orang ini, kenapa kalau bisnis ini gimana. Karena Koko punya ini semua intuisi dan orang tuh nyaman kalau berada di dekat Koko. Oke. Ah, itu 3, 4, 5, 7. Jadi ini adalah 3 bakat utama yang Koko miliki di dalam human design. Kadang orang ya seringkali bilang, kok saya cuma 3 sih bakat utamanya, kok itu teman saya di sebelah kemarin kasih tahu ada 5 gitu. Ya kan, ya ini wajar kok, karena ini manusia kan suka suka banding-bandingin kan, rumput Iya, iya. tetangga lebih hijau kan. Nah sekarang kalau semakin banyak, saya punya teman yang bisa dia punya 7 sampai 8 kan kemampuan utama di sana. Ya saya cuma bilangnya simple gini, semakin banyak kita diberikan talenta, diberikan kemampuan, semakin banyak juga kita harus mempertanggungjawabkan. Bisa nggak Setuju. kita kita Maksimal. melakukan itu semua? Ada yang cuma punya 1 nih kan, dia bilang, kok saya cuma punya 1 sih, kok yang lain dikasih banyak ya. Kalau punya 1 bisa maksimal, kan luar biasa gitu. Berguna. Nah Oh, ini yang di sini yang garis 2 itu apa ya, Pak ya? Oh, belum, penjelasannya belum kali ya. garis 2 yang mana kok? Itu yang 6, 18, 28 itu kan garisnya merah hitam tapi nggak nyampe, itu maksudnya apa ya? Ini 18, 28. Ini Iya, gerbang 18. kok. Ini gerbang. Ya, Ah, merah ini dan ada hitam. ada dua ya punculan gitu ya. Iya, Bisa ini kan begitu. karena gini, ini kan tadi kan ini kan merah dan hitam kok. Jadi melihatnya 18, kok lihat di kiri, 18 ada nggak merah? Oke. 18 nih, ada nih, Heeh. diaktifkan oleh Uranus. Nah, kok Oke. lihat yang hitam, jadi 18 di kanan. Nih, 28 ya. ada, Iya, 18, oke lah. Ada juga ya. ada juga di sini. Oh, Jadi gerbang koko yang 18 ini diaktifkan oleh dua. Uranus. Yang satu 18,3, yang satu 18,6. Sama-sama Oke. gerbang 18. Tapi Hmm. punya punya ini kita nggak bahas di sekarang sih kok, ini kedalaman layer lagi yang lebih dalam lagi. Kalau misalnya suatu hari kok memang mau mendalamin ini kedalaman yang lebih dalam lagi sebenarnya. Jadi yang saya bacakan di sini adalah kemampuan secara general. Iya, iya, siap, siap, siap. Nah kalau misalnya kita mau ini lagi, ini mungkin next next time kok, ini karena dalam banget biasanya ini terkait dengan kadang-kadang perilaku kita, luka kita di mana, kenapa kok kita bisa begini dan begitu. Jadi kalau yang sekarang yang saya bacakan lebih kepada kemampuan general yang kita punya, yang istilahnya Oke. udah pasti kepake di dalam keseharian. Daripada ntar diterjemahin, kemudian aneh-aneh bahasanya ini apa, pusing sendiri. Iya, betul, betul sih. Itu sih. Kira-kira gitu kok. Oke, tadi sudah ya kok ya bakat utama, itu channel, 3 kemampuan utama kok sudah ketahui di sini. Nah, kita akan bahas mulai dari gerbang. Tadi kalau gerbang 64 tadi sudah ya kok ya. Gerbang 64 Iya. itu gerbang imajinasi dan rasionalisasi. Jadi Koko punya kemampuan alami untuk berimajinasi tanpa batas dan kemudian merasionalisasikannya dengan kenyataan yang ada. Jadi mungkin berimajinasi tinggi, oke, yang aneh-aneh ini, tapi segera kembali injek bumi, Hmm. ya, menyesuaikan dengan kenyataan yang ada, ya kan. Boleh berimajinasi jauh ke depan, tapi pada akhirnya kembali juga ke bumi, gitu. Nah, kita kemudian bergerak ke gerbang 63, ini ya kok ya, 63. 63 itu adalah yang kita sebut dengan gerbang skeptis dan evaluasi. Jadi, dalam segala hal, dalam apapun yang Koko temui, Koko kadang-kadang punya pandangan yang skeptis. Ah, masa iya bener? Wah, Mah iya benar. iya bisa begitu kan? Skeptis. Di awal skeptis dulu nih. Tapi Koko bersedia untuk belajar, untuk mencari tahu dalamnya. Sehingga ketika ketika Koko menemukan bukti, menemukan apa istilahnya ya, ya teori ternyata yang tanda kutip masuk akal, ya kan? Terus kemudian ada bukti-bukti yang menunjang di sana, akhirnya ya ini Koko akhirnya bisa menerima. Jadi bukannya skeptis, dan skeptis muncul sebuah hipotesa, dan Koko kemudian mengevaluasi mengevaluasi apa namanya hipotesis itu dengan fakta sama bukti-bukti yang ada. Jadi ini benar nggak nih yang disampaikan, ini benar nggak nih, gitu kan? Itu fungsi dari gerbang 63.
gitu. Iya, iya benar. Kemudian kita menuju ke, nah ini channel sudah ya kok ya. Kita ke gerbang 62. Oke, gerbang 62. Gerbang 62 itu adalah kemampuan alami untuk bisa memahami hal-hal detail dan abstrak. Jadi kadang-kadang hal-hal abstrak kan orang umum kan nggak ngerti kan. Tapi Koko mampu menjelaskannya kembali dengan bahasa yang sederhana. Hmm, oke. Itu dia gerbang 62. Kemudian berikutnya gerbang 23, ya di sini ya gerbang 23. Gerbang 23 itu adalah kemampuan alami untuk menyusun dan merapikan segala sesuatu untuk menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Jadi contohnya cara Koko berkomunikasi, cara Koko untuk mengerjakan sesuatu itu pasti akan terstruktur, ada urutannya, ada polanya yang harus dikerjakan. Jadi tidak melompat, step by step-nya ada, dan itu yang membuat sesuatunya menjadi sistematis. Jadi nggak sebentar loncat ke sini, sebentar loncat ke sana, teratur, step by step, satu demi satu. Itu kemampuan alami di gerbang 23. Kemudian gerbang 16 itu adalah gerbang minat dan multitasking. Jadi dengan gerbang 16 ini Koko punya kemampuan alami untuk melakukan beberapa hal sekaligus, ya mungkin pekerjaan atau apapun itu di satu waktu. Terus kemudian memiliki banyak minat, pengen belajar banyak hal dalam satu waktu yang singkat. Itu di pemahaman dari gerbang 16. Nah, berikutnya kita ke kanan dulu ya. Kita menuju ke gerbang 36. Nah, ini gerbang 36 ini gerbang yang cukup unik kok. Gerbang 36 ini biasanya akan mengalami pengalaman-pengalaman yang sulit, bahkan mungkin sometimes mungkin painful ya, sesuatu yang menyakitkan dalam perjalanan kehidupan, sesuatu yang tidak mudah, pengalaman yang cukup emosional yang mungkin pernah terjadi. Nah, tapi dengan pengalaman-pengalaman yang ada tersebut, akhirnya Koko bisa punya kemampuan untuk bisa membagikan atau men-sharing pengalaman-pengalaman yang Koko alami ini, sesuatu yang emosional ini. Akhirnya hal tersebut bisa membantu untuk menguatkan orang lain, bisa untuk bahkan bisa menginspirasi orang lain. Jadi ada pelajaran yang Koko bisa ambil untuk bisa Koko bagikan kepada orang lain. Itu gerbang 36. Kemudian gerbang 22. Nah, gerbang 22 ini agak cukup unik karena lumayan cukup emosional di sini. Jadi ini lebih kepada kemampuan alami untuk bisa menggerakkan emosi orang lain atau mempengaruhi emosi orang lain. Jadi entah itu dengan cara positif atau cara negatif ya apapun itu, jadi bisa mendriving emosinya orang lain sedemikian rupa oleh karena gerbang 22 ini. Dan gerbang 22 ini adalah gerbang yang istilahnya eh, pada saat lagi mood kita suka bersosialisasi, kita kumpul dengan teman, having fun dengan mereka. Tapi ketika mood kita lagi nggak bagus, mendadak ya kita jadi antisosial. Itu di gerbang 22. Kemudian ada gerbang 6 di sini. Gerbang 6 itu adalah gerbang diplomasi dan terkait dengan relationship kita dengan orang lain. Jadi simpelnya adalah kau punya kemampuan alami untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Dan juga kita sebutnya diplomasi karena sometimes kok juga dipanggil menjadi penengah. Jadi penengah jadi ada dua orang lagi konflik nih, teman baik nih dua-dua nih kan lagi berantem dua-dua ya. Tapi kok kan dipanggil ya udah jadi penengah, jadi pendamai lah di tengah-tengah mereka. Karena dua-duanya kan sama-sama teman kan. Jadi kayak membantu diplomasi, membantu menjadi penengah. Bahkan mungkin ya berdiplomasi di hal-hal yang lain mungkin terkait dengan konflik, terkait dengan mungkin negosiasi. Itu juga merupakan kemampuan alami dari si gerbang 6 ini. Kemudian naik ke atas ya kok ada gerbang 51 di sini di Ego. Gerbang 51 itu adalah
bukan sekedar kemampuan, tapi juga keinginan untuk menjadi yang terbaik, atau mungkin menjadi yang pertama, ya kan, atau menjadi pionir yang terdepan, ya kan, atau kalau misalnya dalam sebuah sebuah misi, kalau bisa tahu duluan yang kondisinya gimana. Jadi kalau bisa dalam misi juga gitu, kalau bisa jadi orang pertama yang dikasih laporan sama tim kita. Supaya apa? Tujuannya kita bisa mengantisipasi hal-hal berikutnya yang mungkin bisa terjadi. Itu gerbang 51. Kemudian kita bergeser ke yang sebelah kiri, yang di spleen yang sebelah kiri ini. Nah, ini gerbang 18 yang tadi Koko tanya. Oh, Hengki orangnya perfeksionis ya, kok. Eh, enggak juga ya, bisa dibilang ya 18 enggak lah gitu lah 8 kurang lebih. 18 itu gerbang perfeksionis. Orang yang di 18 itu pasti perfeksionis. Jadi secara bahasa umumnya ini adalah kemampuan alami untuk apa ya? Bisa mengenali ketidaksempurnaan. Ada cacat di sini, ada yang kurang di sini. Dan Hmm. kemudian kayak yes, ya mampu melakukan koreksi. Ya, harusnya begini. Atau kadang-kadang kalau misalnya dalam kondisi yang mungkin tidak sadar, ya apa? Saya nggak nyebut tidak sadar, tapi dalam frekuensi rendah, seringkali kita mengkritik. Kan harusnya begini, harusnya gini. Kan? Instead kita memberikan masukan, mungkin kita lebih kepada mengkritik. Kalau kita dalam kondisi vibrasi yang rendah, frekuensi yang rendah. Tapi dalam kondisi frekuensi yang sadar, yang baik, maka kita akan memberikan masukan bagaimana sebuah ketidaksempurnaan itu seharusnya diperbaiki dengan cara tertentu. Itu gerbang 18. Gerbang lumayan keren nih Pak. Kalau bahas gerbang lumayan keren, kenapa saya bilang keren, ini hampir semuanya yang dibaca itu kurang lebih ya sama. Iya. Keren ini. Kemudian gerbang 28 ini adalah gerbang yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengambil resiko sebenarnya. Jadi karena Koko punya gerbang 28, seringkali Koko akan menjalani atau mengambil jalan lebih tepatnya dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Koko akan lebih memilih mengambil jalan yang berbahaya, mengambil jalan yang sulit dibandingkan orang-orang yang lain. Karena apa? Di dalam gerbang 28 ini, ketika kita apa ya istilahnya berani mengambil sebuah resiko tertentu atau tanda kutip mempertaruhkan hal-hal tertentu yang apa namanya yang vital dalam hidup kita, kita seolah-olah merasa hidup itu lebih hidup. Kita merasa Hmm. kayak kita menemukan sebuah makna, sebuah meaning di sana. Dan ketika kita berhasil melewati, wah, saya bangga, ternyata saya berani loh mengambil resiko ini. Saya tahu ini berbahaya, tadinya deg-degan, tapi saya bisa ternyata mengambil langkah ini. Dan ya saya bangga oleh karenanya. Sinilah saya mendapatkan arti tentang hidup. Saya merasa hidup saya lebih. Itu gerbang 28. Kemudian ya ini mumpung di sini ya ada gerbang 54 ya. Sekali kan cuma satu di sini. Gerbang 54 itu adalah gerbang ambisi Hmm. dan penggerak. Jadi ya aku punya ambisi yang cukup besar untuk mungkin mengubah sesuatu atau mencapai sesuatu atau bahkan menggerakkan orang lain ya atau ya menggerakkan orang lain siapapun itu tim atau siapapun yang di sekeliling aku untuk aku bisa mencapai sebuah tujuan. Jadi ini gerbang ambisi 54. Kemudian ada gerbang 27. Gerbang 27 itu biasanya gerbang gerbang caring ya, gerbang yang suka menjaga, memproteksi, kemudian mengayomi orang lain, melindungi orang lain di dalam kelompok. Jadi kemampuan untuk nurturing, mengayomi, ya kan. Kok suka masak nggak kok 27? Ini ada 27 nih. Kenapa kenapa? Suka masak nggak? Masak di dapur, masak. Enggak. Saya nggak bisa masak Atau masalah. atau mungkin dulu pernah pengalaman pengen masak gitu. Masa kecil atau gimana. Tapi karena Pengen masak ya, sibuk, pengen masak ya. Ya, saya suka coba-coba masak ya, benar. Tapi saya kurang begitu bisa kan. ya mungkin karena Itulah sibuk,
karena sibuk terus ngerasa kayak ke dapur ini kayak berantakan semua. Ya udahlah, Ya, kurang udahlah. lebih. Nah, ini kalau maksudnya yang ini, kenapa saya bilang masak ini? Karena saya juga punya gerbang ini, saya tahu kok. Oh, 27 Kalau ya? iya 27 itu 27 dan 50 itu ya suka masak biasanya. Tapi kan ya balik lagi kan kalau kita sibuk ya kan atau kita merasa kayak wah ini kok berantakan semua gitu kan. Balik lagi kan sebenarnya kondisi yang seharusnya kita bisa jalanin ini tapi kita akhirnya ya udahlah lupain aja lah kan masak juga repot mendingan kita gojek aja beres Betul. gitu kan atau kita hire pembantu lah atau hire chef lah untuk masak buat kita daripada pusing. Nah, balik lagi ini kemampuan alami yang kita terkondisi ya. Mungkin karena kita nggak punya waktu, energi kita sudah habis, sudah capek, ya udahlah kan. Saya mau masak cuma ya udah ribet ya gitu kan. Udahlah kalau saya punya uang ya sudahlah, GoFood aja atau saya hire ini tukang masak lah buat saya. Gitu. Nah, ini semua sudah kok bakat alami sama bakat penunjang sudah. Ada pertanyaan sebenarnya sih sebelum saya masuk yang ke berikutnya. Enggak. Cukup. Sementara Clear enggak ya kok dulu. ya? Ya, lanjut. Oke, clear. Nah, kita masuk ke mekanika dasar ya. Jadi di sini Koko termasuk tipe generator menurut ilmu desain. Tipe itu seperti jenis mobil. Ada mobil listrik hari ini ya Tesla ya bisa ada Wuling segala macam. Kemudian kita mengenal juga pasti ada mobil-mobil manual ya zaman-zaman kijang kapsul, kijang kotak gitu kan yang dimana kalau kita mau mengoperasikan kendaraan kita pasti beda ya. Hari ini kita kalau punya mobil kan tinggal tinggal tekan tombol, nggak usah pakai colok kunci, nyala. Zaman dulu kita mobil manual masih harus colok kunci ya, terus habis itu masih pindah gigi segala macam, pindah persneling, kan. Nah, ini yang dimaksud dengan tipe. Jadi setiap tipe manusia itu punya caranya sendiri untuk mengoperasionalkan dirinya. Nah, karena Koko adalah seorang generator, nah generator itu adalah yang tadi karena sakralnya aktif ini. Seorang yang sakralnya aktif itu pasti dia generator. Ya, artinya punya energi yang besar, energi yang berkesinambungan yang bisa digunakan untuk mengeksekusi sebuah pekerjaan. Makanya disebutnya sebagai sang eksekutor di sini. Dan 37% manusia di bumi ini adalah eksekutor. Termasuk ya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi kan dia juga seorang generator, eksekutor, makanya motonya dia adalah ya udah kerja 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 kerja. Ya memang tugasnya untuk bekerja, untuk mengeksekusi. Role-nya di dalam kehidupan adalah untuk mengeksekusi. Nah, terkait dengan strategi diri dan pengambilan keputusan. Ini dua hal yang sebenarnya cukup penting dalam kehidupan kita dan ini kalau di human design ini sebenarnya ini akan selalu diulang-ulang kan kalau misalnya aku baca modul-modul asli atau lihat di internet selalu kan dibilang adalah follow your strategy and follow your inner authority. Jadi suruh ngikutin strategi itu cara kita untuk mengoperasikan diri kita sebagai generator dan juga bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi terkait dengan pengambilan keputusan, tadi sudah ini ya kok ya sudah apa namanya sudah dari infoin ya terkait dengan tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan ketika berada dalam gejolak emosi. Ini udah pasti ya karena kadang-kadang emosi itu yang mempengaruhi penilaian kita. Nah, terkait dengan strategi diri, sakral. Sakral ini memiliki kemampuan istimewa. Selain dia merupakan tempat di mana energi seksual kita berada, ini sakral ini merupakan otak kedua dari manusia. Jadi kalau kau ke Google, ke YouTube, bisa diketik aja sakral atau nama lain dari sakral adalah gut, 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 gut. Jadi gut itu kalau dalam diterjemahkan bahasa Indonesia itu usus sebenarnya. So our Ya, gut is our second brain. Itu ada penelitian ilmiahnya. Nah, tapi ya, gut itu sebenarnya apa sih? Itu adalah bakteri baik yang ada di perut kita. Jadi kalau zamannya COVID kemarin, kita kan sering sekali dokter kan ahli kesehatan bilang, udah tingkatin imun, naikin imun dengan apa? Dengan menjaga apa namanya gut kita tetap sehat, menjaga usus kita tetap sehat. Jadi itu bakteri. Jadi bakteri-bakteri itu bisa mempengaruhi seluruh metabolisme tubuh kita, seluruh apa mekanisme dari tubuh kita. Dan ternyata menurut human design
get itu kita bisa ajak berkomunikasi dengan kita melatih get kita. Caranya adalah dengan sering-sering bertanya pertanyaan ya dan tidak ke yang kita arahkan ke get kita. Tadi kan kembali lagi sempat di awal saya telah jelasin, pikiran kita itu bukan cara kita mengambil keputusan. Pikiran kita adalah kita kembalikan fungsinya sebagai pusat analisa. Analisa membuat konsep, kita kembalikan ke fungsinya untuk berpikir. Tapi tidak boleh kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Karena tadi ya, pikiran kita monkey mind ya, loncat-loncat. Kadang-kadang pikiran kita juga kadang jahat ya, menyabotase diri kita ya. Ini siapa lu kan nggak bisa kan, lu anaknya orang nggak mampu, nggak pernah bikin ini, siapa lu bisa ke sana ya kan. Pikiran kita seringkali menyabotase diri kita. Nah, yang kita lakukan adalah dengan mendengarkan kecerdasan tubuh kita yang ada di sakral. Jadi latihannya adalah simple dengan pertanyaan ya dan tidak ke kita. Contohnya mau makan, mau nonton, mau jalan, mau es krim. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang iya dan tidak. Ketika kita bertanya ini kita arahkan ke get kita, ya. Dan ini kalau latihan perlu waktu. Ya bisa ada yang langsung sehari, bisa 2 hari, 3 hari, seminggu. Tapi pada akhirnya get kita akan merespon. Entah Respon itu, dalam bentuk jawaban apa bagaimana, Pak? nah, responnya bisa dua. Bisa bentuk suara yang halus sekali, atau bentuknya ada semacam kontraksi kecil halus sekali di bawah perut kita. Karena get itu kan posisinya antara titik pusar kita di perut sampai alat kelamin ke bawah. Jadi antara tengah-tengah, jadi perut bagian bawah. Oh, Nah, sampai kalau suara biasanya kayak suara ya, kayak gitu suaranya. gimana? Itu mesti Oh, kayak gitu. Bisa berupa suara atau kontraksi halus di bawah perut kita. Itu kita yang tahu pada akhirnya. Jadi itu suara dari sakral kita merespon diri kita, merespon pertanyaan. Nah, ini mesti dilatih. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan receh-receh dulu aja kan. Mau makan nggak? Kan? Mau gado-gado nggak? Mau makan steak nggak? Pertanyaan receh dulu buat latihan. Sampai kita bisa menyadari responnya. Nah, kalau itu sudah merespon, udah bisa kita udah bisa mengenali responnya iya dan tidaknya, ya kan? Nanti itu bisa kita arahkan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan yang penting dalam hidup kita, ya kan? Mau tanda tangan kontrak, ya kan? Mau ambil klien ini, jadi ini part dari kecerdasan tubuh kita sebenarnya. Nah, itu tentang sakral kita. Nih dia. Kemudian berikutnya ada aliran energi. Koko punya ini termasuk triple definition. Ini asalnya dari, kalau Koko lihat dari chartnya Koko ini, kepala dengan asna ini terhubung jadi satu, tapi terpecah dengan yang lain. Ya, jadi satu kelompok sendiri. Jantung, ego dengan solar plexus satu kelompok sendiri, dia terpisah dengan yang lain. Sakral dengan spleen satu kelompok sendiri, tapi terpecah dengan yang lain. Ini yang disebut dengan istilah triple oh itu definition. definition. Jadi nggak nyambung, ya kan? Nah, biasanya kalau triple kayak gitu terpisah kayak gini, kadang-kadang kita merasa kayak ada yang kurang dari diri kita. Kita berharap ada orang lain yang bisa melengkapi kita. Nah, tapi positifnya adalah bahasanya adalah kita memiliki kebutuhan untuk kita bisa berkolaborasi dengan orang lain secara berkelompok. Karena kan membutuhkan, kan ini kan ada ininya kan, ada yang nggak nyambungnya ini kan kok. Ya, kayak misalnya Ya, ya. 6, kita cenderung nyari yang 59, ya, cari orang yang punya 59 untuk melengkapi kita. Terus Oh kemudian gitu ya. iya, jadi ada kebutuhan dari kita untuk mencari orang lain supaya kita bisa lengkap. Hmm. Oh berarti kalau Kira-kira kayak kita gitu. misalnya ada orang yang di 48 itu apa Ya, hitam iya. tuh berarti buat penyambung kita pelengkap Ya. gitu ya. Nah, biasanya kita akan bertemu dengan orang-orang yang punya gate pelengkapnya ini, gerbang pelengkapnya. Hmm.
Itu kecenderungannya seperti itu. Dan itu sebabnya triple split ini ya memiliki kebutuhan. Jadi kalau misalnya mungkin dalam hal bekerja atau apa, kayak kita butuh ada yang nemenin, ada partner yang dampingin kita. Karena kadang-kadang kita merasa kayak kita ada sebenarnya ilusi sih itu, oh, bukan yang sebenarnya, ya ilusi aja. Memiliki kebutuhan untuk kita ada orang lain yang melengkapi kita. That's why cara Nah, kerja kita, karena triple definition ini ya. jadi itulah kita punya kebutuhan untuk bekerja secara kelompok, bekerja secara tim. Karena kita butuh orang lain untuk lengkapi kekurangan kita. Itu yang aliran energi. Kemudian ada profil diri. Nah, profil diri ini adalah karakter atau gaya keseharian kita dalam kehidupan. Jadi semacam karakter utama kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kokopunya adalah 52. Ini saya menamainya dengan istilah inovator intelektual. Jadi Koko adalah orang yang punya inner wisdom di dalam diri, suka membagikan apa yang Koko punya ke orang lain, suka sharing, ya kan? Tapi Koko juga termasuk orang yang suka menyendiri, gak suka rame-rame. Ya, betul betul. Dan harus ada dorongan motivasi, ya sampai. Jadi kalau kalau tidak ada relevannya, tidak ada ininya, ya males gitu kan. Harus ada sesuatu yang mendorong, yang membuat Koko mau sharing sesuatu kepada orang lain. Itu harus mungkin lebih kepada harus ada untungnya apa buat saya itu sharing. Kenapa saya harus sharing ke orang lain? Itu 52. Nah, detailnya sudah ada ya kok ya di laporan lengkap ya. Kemudian misi hidup juga sama. Ini penjelasan singkat aja. Misi hidup nih istilah incarnation cross-nya ini diabaikan aja karena ini istilah ya kan. Cukup konsentrasi kepada deskripsinya aja. Jadi ini yang dicari banyak orang sebenarnya, tujuan hidup kita. Banyak orang nggak ngerti tentang misi hidupnya dia apa. Jadi misi hidup Koko adalah memberikan kejutan dan menciptakan potensi perubahan bagi mereka yang siap. Nah, ini detailnya aku bisa baca di laporan lengkap, sudah deskripsi yang lengkap kan, yang singkatnya itu dari Siap, siap. sana. Nah, kemudian signature jiri, ya ini yang tadi di awal sekali saya sampaikan bahwa kadang dunia ini, kadang lingkungan ini, kadang masyarakat, siapapun ya pertemanan apa semua mengharuskan bahwa hidup itu harus sukses, hidup itu harus punya pangkat, hidup itu harus dipandang sama orang dan yang lain sebagainya. Tapi menurut human design, berdasarkan tipe koko generator adalah signature hidup kita adalah kita nggak nyari sukses, adalah puas. Puas dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan, dalam hal seksual, ya kita makhluk seksual kan, kita mencari kepuasan juga kan. Jadi di dalam apa yang kita sukai atau kita menyukai apa yang kita lakukan. Ya kepuasan tuh artinya gini, mungkin kadang-kadang mungkin koko diminta melakukan sesuatu ya, cuma istilahnya apa ya? Mungkin duitnya nggak ada atau mungkin duitnya kecil. Tapi karena Koko senang melakukannya, ya udah lakukan. Dan ketika itu memberikan sebuah dampak pada orang lain, ih rasanya seneng banget ya. Wah, rasanya seneng, happy gitu loh. Walaupun mungkin nggak dibayar atau mungkin bayarannya kecil, ya kan. Tapi seneng ini, ya kan. Tapi orang lain kadang-kadang bilang ya nggak ada duitnya, ngapain dikerjain. Tapi ya ini bagian dari hidup gitu loh kan. Ya, kita cari kepuasan, nggak bukan karena ngejar uangnya, nggak. Ngejar uangnya itu kan conditioning. Conditioning karena mungkin kita butuh uang. Conditioning bahwa kita harus ya mungkin punya barang-barang seperti yang diharuskan di luar sana, ya kan? Tapi kalau kita lihat dalam diri kita, enggak kok, yang kita cari kepuasan kok. Kita happy melakukan apa yang kita sukai. Nah, kemudian ada yang bukan diri kita, ini frustasi. Jadi manakala kok mungkin mengalami frustasi atau depresi, itu ada sebuah tanda, mungkin kok melakukan sesuatu yang tidak Koko sukain. Mungkin mengabaikan intuisi, tidak mendengarkan sakral, kemudian apa namanya, tidak menunggu gelombang emosi reda, buru-buru mengambil keputusan. Atau mungkin Koko sebagai seorang generator yang harusnya menunggu, ya kan, menunggu. Karena generator itu diciptakan untuk tidak mengejar sesuatu, tapi kita attract sesuatu dalam diri kita. Itu alaminya generator. Oh, Makanya gitu. kadang-kadang generator itu kalau kita misalnya kita di tempat umum kita lagi duduk, pasti mungkin biasanya ada yang nyapa kita biasanya. Karena aura kita attract sesuatu, ya kan? Bukan kita yang langsung terburu-buru untuk lakukan inisiasi, ya kan?
Makanya kita diminta untuk merespon, untuk menunggu, mendengarkan respon dari tubuh kita. Jadi kalau kok mengalami frustasi, tandanya adalah yuk kembali mendengarkan diri kita. Pasti tubuh kita, karena tubuh kita cerdas banget tahu dibandingkan jiwa kita kan. Jiwa kita kan kadang-kadang ya ini kan resah, khawatir, gundah gulana dan lain sebagainya. Tapi tubuh kita tahu yang mana yang terbaik buat diri kita. Sampai sini kok ada pertanyaan? Enggak, belum Pak. Sementara sih masih bisa dicerna. Nah, udah ini bagian terakhir kok. Ini saya cepat karena ini semua definisinya, pemahamannya sudah ada di laporan laporan lengkap. Saya tinggal dibaca. Iya. Saya tidak memberikan poin-poin penting di sini. Nah, ini ada pencernaan, kemudian ada lingkungan, sama sedikit loncat ya, kognisi tubuh. Harusnya di posisi yang ketiga nih, pencernaan, lingkungan, kognisi tubuh. Nah, ini adalah bagian dari tubuh fisik kita, bagian dari kecerdasan tubuh kita. Nah, sedangkan nanti tindakan pikiran, motivasi, sama perspektif, itu adalah cara pikiran kita. Kenapa pikiran kita cenderung melakukan hal-hal tertentu. Lebih cenderung begini dan begitu. Ini dijelaskan di sini. Nah, mari kita lihat ya kok, di bagian tubuh fisik kita, pencernaan. Nah, bagian mekanika kompleks ini sangat peka terhadap tanggal lahir kita, jam lahir kita. Jadi kalau jam lahirnya akurat, harusnya tetap akurat ini. Jadi berdasarkan human Kalau jam lahir itu kisaran bisa Pak? Masih tetap akurat nggak? Secara overall yang lain yang tadi kita bahas nih, mulai dari body graph, ya kan, kemudian pusat energi apa, gerbang-gerbang itu, sampai kita bahas yang tadi ini ya, sampai tadi yang ini, sampai yang mekanika dasar ini bisa dipakai, tetap bisa. Oh, gitu. Tapi bagian mekanika kompleks ini yang mungkin bisa jadi tidak akurat. Khusus yang ini aja, khusus yang mekanika kompleks ini aja. Nah, makanya kalau misalnya tidak akurat, kadang-kadang kita suka tanya, di keseharian gimana? Apakah kita seperti ini? Hanya bagian ini aja, tapi yang lainnya ya kurang lebih 90% sih, 90% dari yang kita tadi ini bahas, walaupun jam lahir tidak akurat, masih tetap bisa. Masih nggak ada masalah. Yang nggak akurat di bagian yang ini, yang terakhir ini. Oh, jadi dia Yang harus ini. akurat dalam arti jam itu jam 4 ya jam 4 gitu ya? Ya, misalnya 4:05 ya, itu. Misalnya saya kan mau buat anak saya ya. Saya lupa ya, karena kan waktu pada saat lahir tuh ada 2 catatan. Sampai sekarang sampai bingung. 3.40 atau 4.30. Oh, oke. Di surat lahirnya juga beda gitu ya, kayak beda itu kita juga ya. Di mana ya Pak? Di surat lahirnya beda juga ya, di surat lahirnya. Harusnya sih Surat lahirnya. harusnya sih enggak ya. Makanya itu saya agak takut ya. Tapi nanti saya coba ini sih, karena saya sempat dulu bikin 2 catatan, begitu udah jadi akte loh kok. Saya punya catatan yang berbeda, bingung gitu loh. Tapi nanti saya perjelas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu akurat apa enggaknya, biasa kita tanya, misalnya jam lahirnya enggak tanya ini ya, misalnya Ko Hengki ini dibilang sih pencernaannya pengumpul. Koko suka makan sedikit tapi sering. Itu Makan sedikit tapi sering, makan sedikit. Sedikit sih enggak, sering sih ya. Tapi sekarang ya sedikit, ya sedikit lah dibilang. Sering tapi. Sering. Sering ya. Karena ini adalah tidak semua orang seperti Koko gini. Nah, ini adalah secara alami tubuh Koko seperti ini. Kan ada tuh orang yang nggak suka ngemil ya, yang sekali makan banyak, habis itu sudah sekali makan banyak udah nggak makan lagi. Nah, Koko tipikal yang makan sedikit tapi sering, dan itu memang sesuai dengan pencernaannya yang Koko punya. Jadi itu yang membuat apa ya, metabolisme itu maksimal itu. Jadi ya lakukan aja. Kayak saya contohnya, saya dibilang saya harus makan ketika masih ada cahaya. Jadi antara matahari terbit sampai tenggelam. Jadi malam saya nggak boleh makan. Gitu. Atau kalau mau makan malam sebaiknya yang sinarnya banyak, karena sinar itu membantu pencernaan saya bisa mengolah makanan dengan lebih baik. Oh gitu Jadi di maksudnya. situ. Oke. Nah, Siap. tiap orang
tiap orang ini beda-beda kok. Nah, Koko khusus yang seperti ini. Tuh. Sebentar Pak ya, Masuk. sebentar Pak, saya angkat Oh sebentar ya, ya. ya, ya. Ya bro, bentar ya, bentar ya. Ya Pak, silakan. Udah mau pergi aku ya. Tinggal dikit lagi aku ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal dikit lagi. Lingkungan sama lingkungan ini pantai. Nanti Koko bisa lihat jelasnya di apa di laporan kan. Jadi ini adalah bukan pantai. Kalau Koko nggak suka pantai nggak apa-apa. Maksudnya tempat bertemunya dua alam. Jadi kalau pantai itu kan laut, air dengan daratan. Ada Ya, contoh lagi. Kalau ke gunung ya, pohon dengan daratan. oke, Jadi lebih kesimpulannya adalah alam sebenarnya. oke. Nanti detailnya kok bisa baca di apa di laporan lengkap. Nah, kita loncat ke kognisi tubuh karena ini penting kok, karena ini kecerdasan tubuh kita. Kognisi Ya. tubuh ini adalah sebenarnya super powernya kita yang kita punya dan ini kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Karena kadang-kadang kan dalam hidup mengambil keputusan itu kan nggak mudah kan, Betul. pasti pertimbangannya banyak. Nah, kok bisa gunakan ini ketika ada sebuah masalah yang sulit ya. Jadi Koko punya perasaan yang cukup sensitif, cukup kuat di sini, ya. Jadi melalui tubuh dan emosi, Koko bisa bisa kayak ngesense seorang. Oh, ini orang ini ada hidden agenda. Ini orang ini nggak baik-baik nih. Kalau saya dealing sama dia, mungkin kayaknya bisa nggak beres nih. Nah, Koko percaya sama itu. Dan kognisi tubuh ini untuk membuatnya lebih sensitif adalah dengan memperhatikan bagaimana cara kita makan di pencernaan ini. Karena terkait semua. Bagaimana Jadi, kita? ya bagaimana kita makan di pencernaan. Karena kognisi kan di tubuh kita, posisinya di tubuh kita. Kalau kita makannya benar sesuai dengan cat desain kita, yang diserahkan desain kita, ya, maka kognisi itu akan lebih tajam, lebih Gitu. sensitif, lebih sensitif. Jadi jangan makan di luar cara ini kok. Tapi ini aja Oke. untuk Apa? menjaga kognisi kita tetap lebih tajam. Kira-kira gitu. Nah, itu adalah kecerdasan tubuh kita. Ya kan? Kan kita punya tubuh, kita punya jiwa. Kita ya tadi ya unconscious mind sama conscious mind. Dari yang barusan kita bahas ini bagian dari unconscious kita atau bagian tubuh kita. Tuh. Nah, berikutnya kita membahas ya tinggal tiga yang terakhir ini kan terkait dengan bagaimana cara pikiran kita bekerja. Nah, ini disebut sini tindakan pikiran. Ini detailnya juga ada di laporannya kok ya. Jadi penerimaan. Jadi pikiran Koko itu bisa menerima apapun yang terjadi, ya peristiwa-peristiwa apapun, ya cukup bisa menerima, ya tanpa harus membantah apa. Jadi tindakan pikirannya seperti itu, menerima apapun yang terjadi. Nah, kemudian motivasi itu adalah cara pikiran kita dalam hal eh, menjalani kehidupan sehari-hari, sekaligus juga bagaimana pikiran kita menyelesaikan masalah. Ya, di sini dibilang kepolosan, ya tidak punya motivasi atau alasan khusus. Jadi pokok dalam keseharian apa ya sudah kayak mengalir aja, tidak punya eh, sebuah agenda tertentu. Ya udah saja ketemu teman ya udah ketemu teman ya untuk kita nongkrong, untuk kita bisa sosialisasi, gak ada sebuah motivasi yang lain. Ini secara umumnya itu kok. Ntar Hmm, detailnya aku bisa bisa lihat ya di ini kan. Nah, karena tidak semua orang punya punya motivasi seperti Koko kayak gini. Ada hmm, motivasinya yang mungkin ngejar ngejar sesuatu atau mungkin berteman dengan orang-orang yang mungkin punya power, punya pangkat tertentu. Itu beda-beda. Tiap orang beda-beda. Nah, kemudian perspektif cara Koko untuk melihat dunia ini, cara pikiran ya, melihat dunia ini adalah selalu didasarkan terhadap fakta yang ada. Jadi kalau ya harus ada buktinya, ada proof-nya, harus ada logikanya di belakangnya. Jadi itu yang membuat Koko bisa berpikir secara realistis. Itu oke, oke. jawabannya. Oke, ini is all sepertinya kok. Sampai sini pada pertanyaan dari sesi kita ini setelah ya sudah lumayan hampir 2 jam ya. Keren, dan pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa belajar begini bisa kayak Pak Albert? Nah, Hah?
Pertanyaannya lari dari ini, saya cuma nanya itu. Ada program private ini kok, private coaching human design. Jadi itu 12 kali pertemuan. 12 kali Jadi pertemuan, oke. ya itu nanti Koko yang apa? Yang atur sendiri waktunya. Jadi janjian aja. Jadi 12 itu misalnya Koko bilang, "Oh, saya mau seminggu 2 kali. Saya mau pagi terus ya karena pagi bulan saya kosong." Itu sekali ketemu berapa jam? Seperti sekarang nih 1,5 jam sampai ya kadang saya kasih sampai 2 jam sih kok. Saya Oh, nggak hitungan soal waktu. iya. Kayak Oke, gini kan oke. harusnya kan kita 90 menit kan saya nggak mau hitungan kok. Yang penting Oke, saya bisa deliver ini dengan baik, bisa betul, betul. dimengerti. Ya, Kalau di it doesn't matter. human design ini ada level atau tingkatan nggak, Pak? Sebetulnya human design yang kita pelajarin ini kok semua ini Ya, ada dari tingkatan atau level gitu ya. sebetulnya kan level kan kita itu kan guru yang bikin kan kok. Iya, biar oke, betul, setuju. Kalau Oh, jadi saya 12 kali pertemuan itu selesai ya, Pak ya? kalau selesai semua sampai level advance ya mungkin enggak ya sampai kedalaman, tapi ya yang saya bisa pastikan, yang saya bisa janjikan di 12 kali pertemuan itu sampai level untuk bisa membaca keseluruhan chat sampai siap untuk istilahnya sharing ke orang lain, bacain orang lain, itu dijamin pasti bisa. Saya berani Hmm. jamin itu bisa. Karena saya sudah merangkum semua yang saya ketahui selama bertahun-tahun ini ke sini semua, ya Hmm. kan? Jadi sampai ke dalam pedalaman sampai nanti baca baca chart gabungan apa semua kita akan berikan semua di Wah, 12 kali tertarik. itu. Itu 12 kali pertemuan berapa tuh, Pak? Dia yang personal itu, yang tadi berprivat. Saya sekarang masih buka murah kok 6 juta Oh, 12 kali pertemuan ya, Pak ya? 12 kali pertemuan. Oke, 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 oke. Itu nggak ada Dipertimbangkan diskon-diskon lagi ya? udah murah kok. Kalau koko cek di luar sana pasti mahal, pasti lebih dari itu kok. Siap, Uh, siap, siap. dan saya berikan all out semua yang saya tahu, saya berikan semua. Nah, jadi ya pasti pasti dijamin nggak akan kecewa. Seperti inilah kok. Kurang lebih kok udah tahu kan cara saya Masalah, jelasin. saya waktu itu sempat, kan waktu saya pernah beli bukunya Pak Oh Abed ya, ya? oh ya Pernah. pernah ya. Cuma saya belum sempat, kan ada free-nya tuh, free Ah, penjelasan, ya 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 ya. karena saya waktunya nggak bisa waktu itu. Nah, paling gini kok nanti kan saya ada keluarin yang buku revisi. Jadi kok buku yang kemarin tuh oke, tapi nanti yang buku yang terbaru ini, jadi sama tetap judulnya, ada banyak revisi yang saya buat. Nanti kalau kok nanti ambil 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 sesi coaching ini, itu buku saya kasih gratis buat koko. Jadi Oh, gitu ya. terupdate terbarunya. Oke, oke, siap. Izin mihin dulu ya, saya pertimbangin sambil lihat waktu ya, Pak ya. Apa santai aja. Tapi tertarik masih. Saya udah lama sudah tertarik pengen ikut, cuman waktunya tuh saya agak mepet banget, susah. Tapi dengar ini sih yang 12 kali sih mungkin saya agak kendor kali ya. Kita coba saya atur Ya, deh. itu koko yang atur waktunya. Jadi misalnya pas kebetulan saya nggak ada sesi kosong, saya, oh Albert saya mau hari Senin pagi gitu kan, mumpung semua orang lagi sibuk saya nggak ada ini, ya boleh. Misalnya saya Senin kosong, ya ya ayo kita masuk. Kita tinggal janjian mungkin sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Begitu saya Oke. lihat ada kosong, ya udah kita masuk, kita langsung coaching aja. Jadi mau dipercepat bisa, mau santai seminggu sekali juga juga bisa, tergantung kecepatan kokoh. Ini ada yang dari Labuan Bajo nih kan, ngambil sesi sama saya seminggu 3 kali. Dia bilang saya mau dalam 1 bulan bisa ini. Oh ya udah oke, tapi ada PR ya, PR itu harus kerjain. Saya juga sebenarnya Gitu. belajar seperti yang dibaca tadi sih ada. Oh, saya pengen cepat, orangnya pengen cepat, nggak mau terlalu bertele-tele. Iya, iya, Cuma kadang-kadang kelihatan. itu dia, kadang-kadang saya agak sedikit mentok dengan kemampuan sih. Tapi kalau ini sih saya rasa sih rasanya saya ya, perasaan saya sih kayaknya saya bisa kejarnya gitu, gitu. Mengerti, 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 mengerti. Cobalah nanti saya coba atur sama saya ini Oke, dulu atur waktu ya siap, Pak ya. siap. Mungkin Koko mau ada komentar sesuatu kok dari sesi kita hari ini? Apakah Koko merasa bermanfaat atau boleh kasih tanggapan? Eh, yang pasti saya ada hal yang menurut saya pernah saya tinggal apa ya? Sebenarnya yang dibacain semua itu eh, semua ada dalam di hidup saya. Ya, Tapi ketika di umur-umur saya yang sudah semakin masuk ke 40 ke sini, banyak hal yang saya sudah tidak lakukan lagi. ya, oke. Banyak hal yang menyebabkan saya tidak melakukan lagi ya banyaklah masalah-masalah ya. Nah, itu yang membuat saya mungkin saya kembali sadar bahwa
saya harus kembali lagi kondisi seperti itu aja sih. Paham. Thank you for masukannya. Jadi saya menjadi lebih bisa, oh iya, Lebih aware ya. oh iya, saya harus kembali lagi. Dan penjelasan untuk Pak Albert luar biasa. Saya bisa terima dan saya bisa pahami. Thank you. Mudah-mudahan kita berjodoh bisa ketemu nih Pak ya. Siap Pak, dengan senang hati, dengan senang hati. Siap. Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Sementara Sini? cukup. Ah. Sementara cukup. Oh Link iya Pak. rekaman. Pak, kemarin kan saya ada kepikiran mau buat anak saya 2 ya. Cuma setelah saya lihat begini nggak bisa dibarengin ya Pak ya. Ternyata ya. Anaknya usia? Lupa nama sendiri. Yang 125, 122 kalau nggak salah. Cewek. Oh, berarti sudah bisa berpikir berarti. Udah bisa. Saya pikir tadi masih kayak remaja gitu kan. Kadang-kadang kalau kita jelasin ke remaja itu kan susah tuh. Dan Udah pernah bisa. nggak ngalamin ini? Enggak. Maksud saya tuh mereka bisa nggak sih? Kan kalau dari gambaran yang saya dapat sekarang kan bisa nggak dijadiin satu sekali? Bisa aja, cuma nanti pada saat bacain gerbang sama ini beda-beda ya satu-satu. Kalau tadi kan kita bahas yang pusat energi. Nah, itu bisa barengan. Dua-duanya ini. Ya kan tinggal kan yang putih apa, yang berwarna apa. Tinggal nanti kalau mereka tanya, "Oh, saya putih, saya berwarna." Ya kan? Nah, nanti kemudian gerbang-gerbangnya ya nggak apa-apa juga sih, tinggal saya tanya si A, kamu punya gerbang apa? Oke, gerbang A begini. Gerbang 60 apa ini. Jadi paling begitu. Ya bisa aja sih kalau mau. 3 Bisa jam. aja ya. 3 jam boleh. Tapi nanti saya coba ini lagi ya, karena 3 jam ya lumayan juga. Tapi nanti saya coba deh. Mereka kalau enggak nanti kita atur ini jadi 2 sesi gitu kan. Dua-duanya ikut juga nggak apa-apa. Jadi kita atur 2 sesi kalau misalnya. Karena pasti kurang. Ini aja kan kita udah 2 jam kan kok. Sebenarnya saya lebih pengen mendorong anak saya untuk belajar ini dibandingin saya. Karena bagus buat dia ke depan. Ini investasi yang gimana ya? Yang ternilai lah. Yang ya nggak akan pernah rugi. Mengerti. Gak apa-apa, pertimbangan aja. Pokoknya saya provide ininya, waktunya. Karena kalau terlalu mepet, misalnya cuma sejam, takutnya nggak enak. Kalau ini kan sekarang kan lega. Kok mau tanya apa aja, enak kan? Setuju. Kalau misalnya terlalu mepet, nanti bingung lagi, nanya lagi, repot jadinya. Kalau sekalian tuntas maksudnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya katakan terbukaan apapun pertanyaannya, monggo saya akan jawab semua. Itu tujuannya. Kalau memang 3 jam nggak kuat, ya sudah kita bagi jadi 2 sesi. Misalnya, oke kita bahas dulu yang pusat energinya sama ini, nanti besok kita bahas yang ini. Itu juga boleh. Fleksibel kok saya. Siap. Terima kasih banyak Pak Albert. Saya terima kasih banyak buat sesinya. Nanti kita keep kontak ya Pak Kohengki. Terima kasih. Oke. Oke Pak. God bless you. Bye-bye.